bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Mungkin peraturan untuk kelas ini yang pertama itu dimohon untuk tidak nge-spam di kolom chat. Terus juga kalau misalkan tidak ada kepentingan, kamera dan mikrofonnya tolong dimatikan. Lalu kalau misalkan mau bertanya bisa tulis di kolom chat dengan format nama lalu pertanyaan, atau bisa juga lewat Padlet, dan Padletnya nanti di-share sama panitia di kolom chat juga. Terus pembicara materi kita pada saat ini, mungkin kalau yang udah ikut kelas pertama tahu kita ditemani lagi sama Dokter Putri. Jadi Dokter Putri ini lulusan Fakultas Kedokteran Pajajaran. Beliau sekarang berprofesi sebagai dokter umum di Klinik Teratai PKBI Jawa Barat, dan tugasnya itu menangani pasien rawat jalan, terutama dalam layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, jadi sebelum kita mulai, ini ada titipan dari Dokter Putri untuk kita bisa seru-seruan dikit main Kahoot. Linknya ada di kolom chat, bisa langsung join aja, langsung main aja. Dokter Putri mungkin mau nyapa dulu. Halo. Bener nggak ya? Iya. Halo. Ya, kedengaran kok. Kedengaran ya? Oke. Bentar. Oke. Teman-teman selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang ke kelas yang hari ini. Temanya kontrasepsi. Nama aku Putri Yudhistira Saraswati. Aku dokter umum di Klinik Teratai PKBI Jawa Barat. Aku juga co-founder dari MON. Hari ini aku mau berbagi sih, sebenarnya bukan ngajar, lebih berbagi untuk berbagi pengetahuan, berbagi hal-hal baru soal seputar bukan cuma kontrasepsi sebetulnya, tapi juga seks. Karena basic dari kontrasepsi adalah seks. Mungkin sebelum kita masuk ke materinya, nggak akan susah materinya, lebih ke banyak pengenalan saja, nggak akan terlalu ribet. Kita mau main games dulu untuk melihat teman-teman udah tahu berapa banyak sih soal kontrasepsi. Terus buat have fun aja. Oke, itu sebenarnya adanya di Kahoot, itu bisa dilihat ada kodenya ya, di www.kahoot.it. Nanti teman-teman masukin kodenya 899334. Nanti kita akan main bareng-bareng. Baru 4 ya join ya? Iya. Ada berapa pesertanya hari ini? Hari ini dokter suaranya putus-putus. Halo? Masih putus-putus? Iya. Bentar ya. Tadi pakai website nggak bisa. Sekarang pakai internet juga nggak bisa. Bentar. Bentar ya, aku coba keluar dulu sebentar ya. Ini agak-agak susah. Iya, nggak apa-apa dokter. Banyak noise ya. Iya, banyak kayak kresek-kresek gitu.
Gimana, Rin? Ya lumayan dokter, udah bisa kok. Halo? Ya ya, bisa kedengaran. Duh, lebih putus-putus lagi rasanya. Iya. Halo? Halo, tapi di sini jelas sih dokter. Halo? Coba deh. Halo? Halo. Atau dokter Putri matiin video aja, mungkin lebih ini. Masih putus-putus nggak, Rin? Udah enggak dokter. Udah enggak ya? Tadi saya pakai wifi malah putus-putus. Cuma kayaknya aku nggak jadi nggak bisa pakai video. Karena kalau pakai video, dia mati-mati. Iya nggak apa-apa dokter, nggak usah pakai video juga aja, nggak apa-apa kok. Iya, nggak, hari ini nggak pakai peraga sih, di slide aja. Oh iya, oke. Yang lain mungkin kahutnya bisa dimulai sekarang aja. Kalau nanti di tengah-tengah suara aku putus-putus, langsung bilang ya. Iya, Jadi aku iya, tahu. iya. Yang lain kahutnya bisa nggak ya? Ada yang pernah lihat nggak alat kontrasepsi ini namanya apa? Saya nggak pernah. Ya, aku sengaja pilih yang jarang dilihat. Ada tuh yang tahu. Semuanya boleh ya.
terbagi dua nih, maaf, setengah-setengah. Oke, terima kasih udah join di gamesnya. Nanti teman-teman yang merasa 3 orang ini tolong di screenshot ya layarnya untuk melihat kalian memang username-nya itu gitu. Terus dikirim aja ke panitia. Biasanya aku suka punya hadiah kecil. Iya. Dokter Oke. Putri kita mulai memaparkan materi. Ya. Boleh, silakan. Ini kok berebet-berebet, apa ya yang berebet-berebet? Ke panitia aja dikirimin ya, ke nomor. Untuk panitia biasanya kirim ke mana biasanya? Ada grupnya kok. Nah, Nanti iya, lewat kita grup juga aja. Ya, oke. Makanya video aku matiin aja deh sebentar. Soalnya jadi berebet-berebet. Oke. Boleh, mau dimulai aja, Rin? Iya dokter, boleh mulai aja sekarang, nggak apa-apa. Oke. Nanti kalau sampai keputus-putus, tolong bilang ke aku ya. Banyak noise soalnya di aku ini. Ah. Aduh. Oke, slide-nya mungkin bisa dibuka. Halo dokter Putri. Ya, halo. Itu file presentasinya udah ditampilkan. Di layar siapa ya? Kok di aku nggak muncul? Di Tami. Oh, Tami. Oke. Ya. Aku nungguin dari tadi tuh nggak muncul. Iya. Oke, baiklah. Oke, sip. Maaf ya. Tadi aku kira di Erin. Oke. Aku mulai aja ya. Kita mungkin akan selalu mulai dari definisi. Karena kalau nggak tahu definisi, nanti ke belakang-belakangnya pengertiannya bakal susah. Tadi kan di pertanyaan di Kahoot sempat aku tanya ya, seks yang aman itu yang gimana sih? Terus kontrasepsi itu apa sih? Kenapa sih pertanyaan seks yang aman itu aku masukin di pertama? Karena ketika kita bicara kontrasepsi sendiri adalah alat untuk membuat seks lebih aman. Gitu. Kalau seks yang aman sendiri, itu definisinya juga bukan cuma tidak kena infeksi, bukan cuma
tidak kena, misalnya tidak mengalami kehamilan tidak direncanakan, tapi seks as a whole itu aman dalam arti satu, iya, terbebas dari penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Kedua, terbebas dari kehamilan yang tidak direncanakan atau unintended pregnancy. Tapi juga dia harus bebas dari kekerasan, bebas dari paksaan, dari manipulasi, kemudian bebas dari tipu daya, segala sesuatu yang membuat orang atau orang-orang yang terlibat dalam relasi seksual itu tidak bisa mengambil keputusan untuk melakukan aktivitas seksual atau tidak dengan bebas, dengan betul-betul kehendaknya sendiri. Itu yang disebut seks aman. Dan kalau mungkin suka ada yang akrab dengan kata konsen ya, konsen itu bukan cuma sekedar bilang iya atau tidak, bukan cuma itu, tapi dia harus paham betul resikonya, paham betul untung ruginya gimana buat dia, paham kalau ada risiko bagaimana cara mengatasinya, dia harus paham apa yang akan dia lakukan. Kalau dia sudah paham, kemudian betul-betul setuju tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa tipu daya, tanpa dibohongi, dan dalam keadaan sadar, nggak mabok, nggak ketiduran, nggak dalam pengaruh obat-obatan, dia menyetujui, itu baru kita bilang konsen. Pernyataan setuju yang tidak dibarengi dengan pengetahuan yang baik, itu bukan konsen yang sesungguhnya. Seperti itu. Mungkin slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, sekarang kita akan belajar soal, hari ini spesifik untuk belajar soal kontrasepsi. Kalau kontrasepsi sendiri definisinya adalah ya tadi, alat atau alat-alat yang gunanya adalah membantu agar hubungan seksual atau relasi seksual yang kita lakukan itu lebih aman. Kalau dibaginya itu macam-macam. Bisa kita bagi jadi alami dan buatan. Bisa dibagi menjadi hormonal atau non-hormonal. Bisa dibagi menjadi yang invasif. Invasif itu artinya yang memang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dan yang tidak. Itu macam-macam. Next lagi. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita mau belajar yang non-hormonal dulu. Yang tidak memasukkan hormon ke dalam tubuh. Next. Nah, kita mulai dari yang paling dasar. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar kata abstinence, atau kalau bahasa Indonesia itu abstinensia. Nah, pengertian abstinence ini kan kalau di selama ini kan bisa kita dengar soal purity ring. Dulu kalau nggak salah Selena Gomez yang pernah pakai cincin purity ring. Terus beberapa selebriti juga mereka pakai purity ring dan sebagainya. Terus kalau di Indonesia tuh abstinence selalu kaitkan dengan tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tapi sebetulnya pengertian abstinence itu tidak seperti itu. Dia sesuatu yang berbeda dengan konsep menjaga keperawanan. Abstinence sendiri ya literally artinya adalah tidak melakukan hubungan seksual. Nah, tidak melakukan hubungan seksual ini ada orang yang mengartikan sebagai tidak melakukan penetrasi. Dia tidak melakukan proses di mana penis masuk ke vagina. Atau misalnya penis masuk ke anal, kalau dia anal seks dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengartikan totally tidak melakukan aktivitas apapun yang masuk ke dalam aktivitas seksual. Jadi tidak melakukan oral seks, tidak melakukan misalnya handjob, tidak melakukan kunilingus dan sebagainya, itu dia tidak. Nah, kalau outer course sendiri, itu biasanya didefinisikan tidak melakukan penetrasi saja, tapi dia masih melakukan berbagai jenis aktivitas seksual lain, atau misalnya dengan sex toy, tapi dia tidak penetrasi. Itu outer course, gitu. Nah, karena memang ini adalah suatu bentuk perilaku di mana tidak ada aktivitas seksual, atau hanya ada aktivitas seksual yang dianggap resikonya lebih rendah, atau yang lebih tidak mungkin menyebabkan kehamilan, dia dikelompokkan jadi satu dan memang dianggap sebagai yang paling optimal untuk mencegah penularan penyakit dan kehamilan. Tapi juga tergantung, kalau misalnya kamu outer course, misalnya kamu tetap ada oral sex, tetap ada misalnya kunilingus, tetap ada rimming dan sebagainya, akan sangat tergantung pada kamu dan partner kamu sehat atau tidak. Kemudian juga si aktivitas seksual dengan kontak seperti apa yang dilakukan, karena tetap ada penyakit-penyakit atau infeksi menular seksual yang dia tidak harus penetrasi seperti yang kita tahu selama ini. Jadi abstinence dan outer course itu tidak sama dengan keperawanan. Orang bisa dia sudah aktif secara seksual, kemudian dia abstinence.
berapa lama, misalnya sebulan, kemudian dia aktif lagi, itu juga tetap disebut abstinence, bukan disebut yang lain. Ada juga orang yang memang dia menunda hubungan seksual pertama kali sampai dia menikah, itu juga abstinence. Jadi orang bisa melakukan abstinence kapan saja, mau dia sebelumnya aktif secara seksual atau tidak, seperti itu. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan belajar soal yang paling mudah didapat ya, kalau di sekitar kita, yaitu kondom. Kondom itu sendiri, mungkin teman-teman taunya kondom cewek, kondom cowok, kondom laki-laki, kondom perempuan. Terus, tapi ada juga pengertian atau istilah yang lebih inklusif, kita bilangnya kondom eksternal, artinya kondom yang dipakai di luar tubuh, dan kondom internal, kondom yang dipakai di dalam tubuh. Next lagi. Kondom ini intinya adalah dia menciptakan, dia adalah suatu lapisan yang kita pakai untuk menghindari satu, kontak langsung antara organ genital, dua, pertemuan antara sperma dengan ovum, karena kan dia sebuah penghalang fisik, penghalang yang bentuknya fisik, bukan yang lain. Nah, kalau misalnya kita bicara kondom eksternal, orang suka nggak tahu kalau kondom eksternal itu ada ukurannya. Kalau teman-teman lihat di bungkus kondom, nanti kalau kalian saya lihat di minimarket atau dimanapun, kalian coba deh perhatiin bungkusnya. Biasanya mereka akan mencantumkan ukurannya. Ukuran itu ada panjang, ada lebar. Kalau panjang mereka biasanya akan bilang, biasanya mereka bilangnya dalam milimeter. Yang aku pernah tahu tuh 100 sekian milimeter. Kemudian mereka juga akan bilang lebarnya. Biasanya yang paling umum kalau di Indonesia itu 52 mm plus minus 2. Jadi dia bisa melar plus tambah 2 jadi 54 atau minus 2 jadi 50. Kayak gitu. Itu selalu ada di bungkus kondomnya. Nah, kondom ini karena dia ada ukurannya, otomatis kita harus mencocokkan dengan tubuh kita. Mana yang paling pas. Karena kalau kondom ini tidak pas ukurannya, dia bisa robek, dia bisa lepas sendiri, merosot. Intinya dia tidak akan melindungi dengan maksimal. Nah, yang harus mengukur kondom, harus mengukur diri untuk mencocokkan dengan kondomnya adalah yang biasanya memakai kondom eksternal, yaitu yang punya penisnya. Nah, kalau cara mengukurnya itu dua macam. Kalian harus pakai pita ukuran yang biasa buat jahit, bukan yang kaku, tapi yang kayak pita, yang fleksibel. Ukurannya kalian harus diukur dalam keadaan ereksi. Nggak boleh dalam keadaan tidak ereksi, harus ereksi maksimal. Kemudian kalau untuk ukur panjangnya, kalian ukur dari bagian yang paling dekat dengan perut sampai ke puncak kepalanya. Itu berapa mili, seperti gambarnya yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kalian di daerah perut atau di daerah pubis atau pokoknya di daerah selangkangan yang ada penisnya, itu kan ada tulang selangkangan atau tulang pubis, pubic bone. Ukur dari situ panjangnya berapa atau dari dasar penisnya sampai ke ujung kepala penisnya. Berapa mili. Setelah itu, kalian akan ukur lebarnya atau kelilingnya lah, keliling. Nah, kalian harus memilih bagian penis saat ereksi maksimal yang paling lebar. Biasanya dia yang paling lebar atau paling tebal. Dia adalah bagian yang paling dekat dengan perut biasanya. Kalian, karena tadi kan pakai pitanya harus yang fleksibel ya. Jadi kalian lingkarkan pitanya ke daerah yang paling tebal itu. Lihat lingkarannya, si ketemunya itu di berapa mili. Next lagi. Nah, kita kan tadi mengukur soal kondom kan ada ukurannya. Ukurannya ini kalian harus tahu bagaimana menerjemahkan ukuran badan kalian ke kondomnya. Jadi misalnya gini, tadi kalian udah ukur si keliling dari bagian paling thick atau paling tebal atau paling lebar dari penis kalian saat ereksi maksimal. Misalnya katakanlah dia 104 mili. Nah, kalau kondom itu kalau kondom itu ukuran yang dicantumkan di bungkusnya itu lebarnya adalah seperti di gambar. Jadi kondomnya flat, diukur lebarnya berapa. Jadi bukan ketika dia dipakai, tapi kondom yang sudah dibuka gulungannya, diflatin, diukur lebarnya berapa. Seperti yang digambar dari tanda panah merah ke tanda panah merah yang satu lagi. Itu katakanlah misalnya kondomnya bilang bahwa, lebar produk kita tuh 52 plus minus 2 mm. Artinya, dari panah merah pertama ke panah merah kedua adalah 52. Dengan kemelaran itu plus minus 2 kira-kira.
Kalau tadi ternyata keliling penis kalian di bagian paling tebal adalah 104, berarti kalian harus mencari kondom yang lebarnya 104 dibagi 2, artinya 52, boleh plus minus 2. Gitu secara ukurnya kira-kira. Ukur dulu kelilingnya bagi 2. Dapat berapa angkanya, itu ukuran kondom kalian. Seperti itu. Next lagi. Jadi kondom tuh ada banyak ukurannya ya. Ada yang untuk small, ada yang untuk large, ada yang biasa standarnya, ada yang standarnya berapa, dan sebagainya. Pastikan kalian betul-betul melihat ukurannya. Kemudian, ini cara pakai kondom. Kondom pakainya juga ada caranya. Karena ternyata sebagian besar kegagalan kondom yang terjadi adalah karena salah pilih ukuran dan salah cara pakai. Sebelum kalian pakai kondom, kalian harus tahu dulu ketika beli apa yang dilihat. Satu, tadi ukuran. Kedua, jangan lupa lihat kadaluarsanya kapan. Tiga, lihat bahannya. Tadi di pertanyaan di Kahoot juga ada pertanyaan bahan kondom apa sih yang bisa melindungi keduanya, antara melindungi dari kehamilan dan melindungi dari infeksi menular seksual. Yang paling banyak dipakai, yang paling familiar adalah latex. Latex biasa, mereka bisa bilang natural rubber, pokoknya itu dia latex. Kemudian tapi kan ada juga orang-orang yang alergi sama latex, sehingga akhirnya diciptakanlah kondom dengan bahan alternatif yang lain. Itu ada polyurethane sama polyisopren. Tapi yang kalau aku nggak salah yang sudah di approve sama FDA yang di Amerika itu adalah latex kondom dengan polyurethane. Kalau teman-teman pernah dengar merek Sagami, itu dia pakai polyurethane. Jadi dia non latex. Apa sih bedanya? Kalau latex biasanya dia lebih melar, lebih elastis, dan memang dia yang paling jamak ditemukan. Kalau polyurethane itu sebetulnya agak-agak seperti plastik sintetis, jadi dia sedikit lebih kaku. Meskipun dia bisa mentransmisikan panas tubuh dengan lebih baik, sehingga ada yang bilang bahwa dia lebih nyaman digunakan karena lebih natural rasanya, si skin to skin kontaknya tuh suhunya tuh lebih natural, bilangnya begitu. Cuma dia lebih agak kaku, jadi kalau dari pengalaman aku sih dia agak lebih susah, lebih kaku lah, lebih tidak semelar yang latex gitu. Tapi dua-duanya bisa mencegah kehamilan dan penularan infeksi menular seksual karena infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus, berarti kan dia harus dicegah dengan kondom yang si pori-porinya ukurannya lebih kecil dari virusnya. Nah itu latex sama polyurethane sama polyisopren itu dia seperti itu. Kalau tadi ada tulisan lambskin di pilihan Kahoot-nya, itu lambskin itu zaman dulu kulit domba ketika orang pertama-tama punya ide pakai kondom. Nah itu tuh dia pori-porinya terlalu besar, jadi dia tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual. Meskipun dia tetap lebih kecil dari sperma, sehingga bisa melindungi dari kehamilan, seperti itu. Kemudian juga pastikan bahwa tidak lubang bungkus kondomnya, tidak lubang, tidak robek, tidak ada udara masuk ke dalam atau udara yang jadi keluar dan sebagainya. Nah, terus kalau kalian baru mau pakai kondom, pertama sama cek dulu bungkusnya robek enggak, rusak enggak, expirednya kapan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa cek juga kalian udah ereksi atau belum, karena kondom harus dipakai dalam keadaan ereksi penuh. Kalau enggak ereksi penuh dia enggak akan bisa dipakai dengan bagus. Kemudian ketika kalian buka bungkus kondomnya, pastikan kondomnya tidak ikut terrobek, jangan sampai ikut terrobek. Lihatin kuku, awas kalau yang kukunya panjang, hati-hati jangan merobek kondomnya. Kemudian, tadi ada pertanyaan, kalau kondom dipakai harus dibuka dulu nggak gulungannya? Jawabannya enggak ya, jangan buka dulu gulungannya. Ketika kalian sudah mengeluarkan dari bungkusnya, kalian lihat dulu mana yang atas, mana yang bawah. Kondom itu kan ada gulungannya, dia nggak buka ke bawah kan, jangan kebalik. Jangan sampai kalian nggak ngecek dulu, keburu yang bagian dalam yang kalian tempelin ke penis. Kalau udah kayak gitu, kalian harus pakai kondom baru, itu harus dibuang, karena sudah ada kontak, sudah ada, dalam tanda kutip, sudah ada terkontaminasi. Kalian cek dulu mana yang luar, mana yang dalam, tapi jangan dibuka dulu gulungannya. Nah, setelah sudah tahu mana yang luar, mana yang dalam, kondom itu kan ujungnya ada semacam kantong atau tip. Tujuannya ada tip itu apa? Tujuannya adalah untuk memberikan ruang kalau nanti ejakulasi spermanya kesimpan di situ. Nah, kalian pastikan bahwa si bagian tip ini seperti gambar nomor 3 tuh, si bagian yang menggunung itu menghadap ke atas ya. Dan kondomnya itu bagian luar yang menghadap ke atas, jangan sampai yang bagian dalam yang menghadap ke atas, kayak gitu.
Terus setelah itu, kalian taruh dulu di ujung penisnya. Kemudian lihat gambar nomor 4. Bagian ujung yang kantong itu tekan dulu pakai jari. Tekan dulu pakai jari salah satu tangan kalian, antara jempol dengan telunjuk. Tujuannya apa ditekan? Supaya udaranya keluar dari situ. Sehingga nanti kalau ejakulasi, kalian nggak akan rebutan antara sperma dengan udara, rebutan ruangan. Kalau rebutan ruangan kayak gitu, nanti kondomnya pecah. Jadi kalian pencet dulu supaya udaranya keluar. Kemudian baru bagian bawahnya, gambar nomor 6, bagian bawahnya kalian roll ke bawah sampai mentok. Sampai ke bagian yang dasar. Selama kalian ngerol ke bawah, tangan yang menjepit si kantongnya itu yang di atas, tipnya jangan dilepas. Gitu. Setelah itu, baru kalian bisa misalnya penetrasi. Nah, ngelepasnya gimana? Ngelepasnya juga harus hati-hati. Karena kalau kalian salah ngelepas, nanti kondom itu jadi kepleset. Dia lost, entah ketinggalan di dalam, entah gimana, tumpah semua nanti spermanya. Jadi, ketika kalian mau melepaskan, pertama adalah jangan melepaskan dalam keadaan sudah lemes. Kalau kalian masih dalam keadaan ereksi, saat itu kalian harus lepaskan. Jangan tunggu lemes dulu. Jadi, ketika kalian mau melepas atau mengeluarkan penis misalnya dari vagina atau dari anal, itu kalian harus pegang dulu dasar penisnya. Jadi supaya si kondomnya itu nggak ketinggalan di dalam. Kalian pegang dulu pakai satu tangan, seperti gambar nomor 6. Baru kalian tarik penisnya keluar. Jadi kalian jagain pakai tangan supaya kondomnya tidak lepas. Setelah itu, kalau sudah aman, sudah semuanya ada di luar penisnya, baru kalian cepot pelan-pelan. Jangan sampai spermanya tumpah. Terus bungkus dengan tisu atau dengan kantong kresek, buang ke tempat sampah. Jangan dibuang ke toilet, karena bisa bikin mampet. Jadi ingat, yang paling penting yang orang suka salah itu apa sih? 1, kebalik antara atas sama bawah atau luar sama dalam. 2, si kantong yang di atas tuh nggak ditekan dulu. Akhirnya ketika spermanya masuk ke situ, masih penetrasi, masih ada gerakan, pecah kondom di dalam. 3, lupa megangin kondomnya ketika mau dikeluarin penisnya. 4, kalian udah keburu lemes duluan, baru kalian keluarin ya. Itu nanti penisnya doang yang keluar, kondomnya ketinggalan di dalam, tumpah semua. 5, cara buang kondomnya salah, dibuangnya ke WC, itu sering banget. 6, salah simpan kondom. Kondom nggak boleh disimpan di tempat yang panas ya. Ditinggal di mobil, dimasukin ke dompet, obatnya didudukin di pantat, segala macam, itu nanti merusak bahannya. Kalian harus menyimpan kondom di tempat yang sejuk dan kering. Nggak boleh kepanasan. Nanti breakdown si bahannya. Nggak lagi melindungi dengan maksimal. Seperti itu kira-kira. Dokter, ya boleh? Ada pertanyaan. Ya boleh. Juga. Yang pertama, Kak, kalau saya pakai kondom selalu terasa tidak nyaman dan panas. Jadi saya selalu lepas karena terasa efek panas dan atau terbakar. Apakah itu alergi lateks? Saran untuk hal ini seperti apa ya? Saya 27 tahun. Oke. Ya memang kalau sampai kerasa panas kayak burn gitu ya berarti ya maksudnya. Panas tuh bukan udara, bukan kepanasan, tapi burn gitu maksudnya? Iya kayaknya sih gitu. Ini bukan kepanasan ya. Iya. Mungkin memang harus jawabannya akan agak susah, tapi karena kan sebenarnya kan kalau misalnya kalian bisa mengakses kontrasepsi yang lain, misalnya kalian monogami gitu sama pasangan kalian, jadi tidak berganti-ganti pasangan, itu kan berarti fokusnya kontrasepsinya akan lebih banyak untuk melindungi dari kehamilan kan. Mungkin kalian mesti bicara lagi, saya sebagai pasangan itu untuk melihat alternatif kontrasepsi apa gitu nanti di luar yang mungkin melindunginya lebih jangka panjang misalnya. Tapi kalau misalnya memang masalahnya kalian tetap pengen pakai kondom, mungkin kalian mesti cari yang bukan lateks. Aku takutnya itu alergi sama lateksnya. Dan mending mungkin cari yang bahannya poliuretan gitu. Cuma memang sebenarnya adalah itu mahal. Kalau di kita tuh masih mahal, harganya lumayan gitu. Atau enggak sih kalau di kita tuh, soalnya sebenarnya kalau dulu tuh ada kondom perempuan atau kondom internal, itu bahannya bukan lateks. Cuma saya sekarang kalau di Indonesia itu udah nggak keluar lagi. Jadi sebetulnya dulu bisa jadi alternatif, tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi barangnya. Coba cari aja, biasanya sih di marketplace itu ada yang jual kondom-kondom. Memang biasanya impor ya, yang bahannya tuh bukan lateks gitu. Cuma hati-hati jangan yang fake gitu. Oke. Sama ini ada satu lagi dokter. Pertanyaannya, saya pernah menggunakan kondom lalu tiba-tiba sobek. Kondomnya duret, warna biru muda, lupa tepatnya apa. Itu kira-kira kenapa ya dokter? Ukurannya saya rasa tepat. Memang aku nggak pengen
promosi merek ya, cuma pengalaman aku memang sebenarnya kadang-kadang harga itu meter sih. Ada bedanya lah gitu. Tapi aku nggak akan sebut merek, cuma ini pengalaman aku pribadi sih gitu. Jadi nggak tahu kalau yang lain, mungkin ada yang menemukan pengalaman yang lain. Kemudian memang ukuran itu meter. Kemudian kadang-kadang sebetulnya kondom itu kalau dia betul-betul bagus, dia kita main yang gimana sih nggak akan apa ya, nggak akan robek ya. Tapi tetap ada kemungkinan karena kan nggak ada yang 100% dia fix gitu. Ada juga misalnya kamu cara pakainya salah, misalnya kamu tadi lupa untuk neken si tipnya, itu kan jadi banyak udara tuh di situ. Kebayang kalau itu kantong udara kayak balon ketubruk sesuatu gitu kan pecah, bisa kayak gitu. Atau kadang-kadang kena kuku itu suka nggak sadar juga. Atau misalnya kalau eh, apa ya, kalau misalnya kan kalau misalnya dia mau sekasar apapun biasanya dia tidak akan terlalu ini sih, nggak apa, roughness-nya tuh nggak akan sampai yang bikin dia rebek gitu. Jadi coba dilihat lagi tahap-tahap ekonominya bener atau enggak, sudah ditekan belum, kemudian kayak misalnya ketika makainya itu kegores sesuatu atau enggak gitu. Terus pesan satu lagi, mumpung ada yang nanya mengingatkan. Jadi kalau misalnya kalian kerasa kondomnya kenapa-kenapa di dalam, jangan nunda, langsung cabut, langsung buka, langsung ganti yang baru. Jadi jangan nunggu-nunggu. Kayak gitu. Biasanya sih suka Kan kerasa sih sebetulnya. ya. Gitu. Terus ya memang itu sih ya harga meter. Kalau pengalaman aku, jadi mungkin carinya yang agak mid ke atas kali ya, kalau bisa. Kalau bisa. Gitu. Oke, udah sini aja stop. Stop sekarang. Ya, itu dulu sih dokter pertanyaannya. Oke. Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Pelan-pelan. Kopling setengah aja sama rem. Nggak usah. Kayaknya di mute dulu. Nah, oke, sip. Terima kasih. Oke, terus sekarang ntar aku kehilangan slide-nya jadinya. Mana tadi ya? Oh, ini. Oke. Kita akan lagi boleh slide berikutnya. Masih ditami ya slide-nya ya? Iya dokter, masih Ya, ditanya. aku belum muncul soalnya. Mungkin bisa dipin aja dokter itunya. Udah dipin? Oh iya, ini udah. Cuma di aku belum. Mungkin di apa share-nya di stop dulu terus di share lagi. Oh iya. Udah diulang kah? Udah. Oh nih, oke, presenting. Kok nggak keluar-keluar ya? Udah dokter. Nggak apa, sambil nunggu aja. Aku masih belum kelihatan, tapi nggak apa-apa, aku ngomong dulu aja. Boleh kasih tau aku nggak yang ada di slide-nya apa? Oh, udah. Oke, sip. Udah bisa. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin kondom internal atau kondom perempuan atau femdom. Mungkin teman-teman ada yang dengar femdom dan sebagainya. Sayangnya memang seperti aku bilang sih, produk ini tuh dia udah discontinued di Indonesia. Jadi sampai tahun 2019 itu terakhir produsennya itu produksi di kita. Jadi si barang-barang yang ada sekarang tuh expirednya 2019 itu. Tapi kalian tetap perlu tahu just in case suatu hari kalian punya akses untuk mengakses ya. Jadi kondom internal ini dia dipakainya di dalam tubuh gitu. Bentuknya kayak apa? Boleh di next? Oke, ini bentuknya kayak gini. Dia memang lebih gede daripada kondom eksternal dan dia bahannya biasanya polyurethane bukan latex. Atau bukan nitrous ya, polyurethane biasanya.
Dia biasanya punya 2 ring. Itu kalian teman-teman bisa lihat kalau di gambarnya itu ada ring yang gede yang di bawah, ada juga ring yang lebih kecil yang dipegang sama tangan modelnya itu. Kalau di Indonesia biasanya aku lihat adalah ada ring besar yang di bawah. Ring besarnya itu bentuknya macam-macam. Ada yang segitiga, ada yang segi 6. Kemudian si ring yang atas itu dia digantikan sama busa. Kalau yang aku lihat produk di kita. Kayak gitu. Next lagi. Nah, ini cara pakainya. Jadi cara pakainya itu kalau misalnya ini contohnya di vagina ya. Jadi bagian yang ring yang kecil atau yang busanya itu dimasukkan ke dalam vagina sampai dia nempel di bawah leher rahim seperti gambar yang bawah yang paling kiri. Itu posisinya seperti itu. Jadi dia bikin terowongan yang ada di dalam vagina. Nah, ring yang di luar yang lebih besar itu nggak masuk ke dalam, dia stay di luar. Jadi nanti bentuknya akan seperti baris ke bawah gambar nomor 2. Dia si ring yang besar itu memang posisinya di luar. Nanti kalau penisnya masuk, jadinya seperti yang gambar paling bawah nomor 3. Penisnya masuk ke dalam si terowongan yang diciptakan oleh kondom internalnya itu. Nanti si ring yang di dalam itu dia nggak bolong ya, dia nggak blong gitu, tetap dia ada ring tapi dalamnya juga ada si bahan kondomnya itu gitu. Masukinnya sebetulnya tidak sesusah kelihatannya. Mungkin kalau teman-teman yang pakai menstrual cup itu mirip-mirip, atau yang pakai tampon itu rada mirip lah. Jadi si ring yang bagian dalam atau busa yang di bagian dalam itu dilipat dulu tuh kayak di gambar nomor 3 yang atas. Dilipat dulu jadi kayak angka 8 itu jadi pipih. Terus dimasukin seperti kita masukin tampon ke dalam vagina. Nanti di dalam dia tinggal dilepas aja, dia bisa langsung melar sendiri. Ngunci dia di dalam. Gitu. Kemudian tinggal kita posisiin supaya ring bagian dalamnya itu, ring bagian luarnya tetap di luar. Gitu. Nah, apa sih keunggulan dari si kondom internal ini? Pertama, dia tidak perlu menunggu ereksi. Dan tidak bergantung pada ereksi. Jadi dia bisa dipakai bahkan mungkin 6 jam, 8 jam sebelum berhubungan. Itu bisa. Kedua, dia bisa menjadi sebuah sensasi baru untuk foreplay. Aku pernah baca jurnal bahwa yang meneliti tentang kondom internal ini, jadi si kondom internal ini justru bisa memberdayakan perempuan karena mereka tidak bergantung pada pasangan laki-lakinya untuk pakai kondom. Mereka bisa pakai sendiri. Kedua, mereka bisa memasukkan pemakaian kondom internal ini ke dalam rutinitas foreplay. Jadi buat pasangan mereka itu kayak seksi atau gimana gitu. Jadi si pasangannya ini yang dituntut untuk membantu untuk memasukkan. Itu bisa ternyata jadi bagian dari foreplay seperti itu. Terus juga mereka tidak bergantung pada ereksi pasangannya. Jadi pasangannya mau misalnya tetap tidak akan ada, misalnya kalau pakai kondom eksternal kan saya foreplay dulu, nunggu ereksi dulu, terus harus ada gap buat pakai kondom dulu, kadang-kadang itu merusak mood sehingga ereksinya berkurang. Kalau ini nggak usah, karena udah dipakai dari awal, begitu dia udah foreplay selesai mau penetrasi udah langsung aja gitu. Kemudian juga karena tadi bahannya polyurethane, ada beberapa klaim pengguna yang bilang bahwa kondom polyurethane ini lebih tidak terasa panas, dia transmisi panas antara tubuh ke tubuhnya lebih baik, jadi lebih natural terasanya. Kemudian dia itu kan tidak menjepit penis, dia lebih lega untuk penisnya. Jadi si penisnya beberapa yang misalnya teman-teman yang mungkin suka bermasalah pakai kondom eksternal karena merasa penisnya kayak dicekek gitu misalnya, meskipun ukurannya pas, ini bisa jadi solusi kayak gitu. Kemudian juga ketika dikeluarkan tidak harus menunggu tidak harus cepat-cepat karena takut si penisnya udah nggak ereksi, karena dia kan nggak tergantung pada ereksi pemakaiannya. Jadi misalnya kan ada beberapa orang yang suka untuk diam dulu di dalam sampai dia lemes baru dia keluarin, itu bisa kayak gitu. Nah, cara ngeluarinnya gimana? Ngeluarinnya juga sederhana, tinggal gini aja, ketika misalnya udah keluar, udah ejakulasi dan sebagainya, si ring yang bagian luar itu, yang gede, yang tinggal di bagian luar, itu tinggal diputar dulu. Kenapa harus diputar? Supaya bagian tengahnya tuh ngunci, kayak cucian diperes, tau gak sih, dia ngunci. Jadi diputar dulu beberapa kali supaya nutup, terus tarik aja pelan-pelan sampai semuanya keluar, bungkus dengan tisu atau plastik, buang ke tempat sampah. Udah gitu aja. Cuma memang masalahnya dia di harga sih. Harganya agak lebih mahal daripada kondom eksternal. Dan itu tadi, kalau di kita dapatnya rada susah. Kalau kata produsennya sih bedanya karena dia nggak ada pembelinya. Padahal kalau menurut aku pribadi sih sebetulnya mungkin kampanyenya yang kurang. Jadi keunggulan kondomnya itu
tidak begitu dipromosikan sehingga orang tuh ngelihatnya ngerinya aja gitu karena gede dan sebagainya, padahal nggak juga. Ada beberapa, satu lagi, jadi si ring bagian dalamnya itu atau busa bagian dalamnya itu beberapa teman aku yang pernah pakai bilang mereka merasakan sensasi seksual yang lebih si ceweknya kalau si cewek yang pakai, karena tadi si ringnya dalamnya itu bisa kayak semacam apa ya, secara mekanis tuh kayak ketika penetrasi itu dia kayak numbuk-numbuk bagian dalam sehingga ada sensasi lebih. Kemudian juga si ring yang luar itu ternyata dia bisa juga ngasih rangsangan tambahan ke klitoris, jadinya juga jadi kenikmatan seksual yang lebih buat si perempuan yang makainya gitu. Terus sebenarnya si kondom internal ini bisa dipakai buat anal sex juga, bukan cuma buat vagina. Cuma biasanya si busa bagian dalamnya itu dicopot dulu. Cara pakainya sama, dimasukin dulu, bagian ring bagian luarnya ditinggal di luar, baru penetrasi seperti biasa gitu. Next lagi. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara soal barrier fisik, itu bukan cuma kondom sebetulnya. Kan kalau aktivitas seksual itu bukan cuma penetrasi penis dengan vagina atau penis dengan anal kan, tapi juga ada yang lain, ada yang handjob, rimming, fingering, cunnilingus, oral sex dan sebagainya. Jadi metode-metode penghalang fisik ini selain kondom ada beberapa. Ada misalnya pakai sarung tangan atau gloves. Gloves itu biasanya gloves medis ya, yang buat tindakan medis. Itu bisa yang bahannya latex, bisa yang bahannya nitril. Tapi biasanya sih aku nyaraninnya nitril bahannya. Pertama, nitril itu nggak ada powdernya, jadi nggak ada si serbuk-serbuk yang suka ada di sarung tangan latex. Kemudian warnanya lucu-lucu, jadi bisa sekalian buat kalau yang doyan kinky sex itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya ungu tua, biru tua, yang gitu-gitu tuh lucu-lucu banget. Kemudian juga ada finger coat. Finger coat itu dia kayak kondom tapi buat jari. Jadi si jarinya yang dilapisin sama kondom, tanda kutip. Kemudian juga ada dental dam. Dental dam ini dia sebetulnya kayak lapisan, lembaran dari latex. Fungsinya buat apa? Buat digunakan saat oral seks. Jadi dia itu dipakai untuk jadi penghalang antara mulut dengan area genital atau area anus. Taruh situ pegangin, kemudian kita oralnya itu di atas si plastiknya itu. Tujuannya ya supaya nggak kontak langsung antara mulut kita dengan area genital kayak gitu. Nah, kalau di luar negeri dental dam ini ada produknya sendiri, itu ada rasanya, ada wanginya segala macam. Kalau di kita agak susah dicari, itu harus impor. Caranya kalinya gampang sebetulnya. Kalian pakai kondom yang ada rasanya, yang ada wanginya, itu kan bentuknya tabung ada ujungnya. Potong aja bagian akhir sama bagian ujungnya, kemudian potong melintang. Kalau dilebarin kan dia jadi kotak, jadi persegi. Itu udah jadi kayak dental dam. Pakai aja kalau misalnya untuk oral atau misalnya untuk rangsangan mulut ke anus dan sebagainya. Intinya jangan sampai kontak langsung antara mulut dengan area yang kita kasih rangsangan, dan jangan dibolak-balik ya. Jangan dibolak-balik dan jangan dipakai berulang gitu. Satu lagi sebetulnya, kalian tidak boleh pakai kondom internal dan kondom eksternal di waktu yang bersamaan. Pakai salah satu aja. Karena kalau kalian pakai dua-duanya, nanti yang ada mereka bergesekan dan rusak. Sama juga kalau kalian tidak usah pakai kondom double, itu nggak ada gunanya. Yang ada malah bikin friksi, malah jadinya nanti perlindungannya jadi berkurang. Kayak gitu. Satu aja. Asal dipakai yang benar, itu udah benar. Udah cukup. Gitu. Oke, kayaknya nih bagian penghalang udah selesai dulu. Ada pertanyaan nggak, Rin? Nggak ada, belum ada dok sejauh ini. Belum ya? Oke, sip. Lanjut dulu ya. Di next dulu slide-nya. Oke, karena tadi kita ngomongin soal non-hormonal, makanya aku bahas IUD di sini, karena dia bukan hormon. Mungkin teman-teman pernah dengar spiral. Orang dulu tuh suka nyebutnya masih spiral. IUD atau AKDR. Nah, atau IUD Koperti, itu bentuknya kayak gitu tuh. Nah, si IUD ini adalah sebuah metode kontrasepsi yang memang dia butuh untuk dimasukkan ke dalam rahim. Cara kerjanya gimana? Kalau teman-teman lihat itu kan gambar IUD-nya ada coklat-coklatnya tuh. Itu tuh logam tembaga atau koper. Makanya namanya IUD Koperti. Koper karena dia mengandung tembaga, T karena bentuknya T. Itu dia kalau di dalam rahim itu bisa membuat semacam reaksi kimia yang membuat bagian dalam rahim itu toksik buat sperma.
sehingga spermanya nggak bisa jalan dengan benar dan nggak bisa membuahi bahkan mati gitu. Dan dia tuh alat kontrasepsi yang sangat efektif, dia sampai kayak di atas 99% itu efektif kayak gitu. Kemudian dia bisa ditinggal bertahun-tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kontrolnya juga santai, kalau nggak ada keluhan setahun sekali juga nggak apa-apa, 6 bulan sekali juga nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian dia memang cocok untuk yang tidak bisa memakai hormon. Nanti kita akan belajar hormon itu buat siapa aja sih biasanya. Nah, si IUD ini memang tindakannya perlu untuk dilakukan tenaga medis karena cara masangnya ada tersendiri. Kita harus mengukur dulu rahimnya seperti apa ukurannya, kemudian ada kelainan bentuk atau enggak, dan beberapa kontraindikasi lain. Itu baru kita bisa masukin IUD-nya. Cuma tadi keunggulannya dia lama, dia sangat efektif, jangka panjang, santai kontrolnya. Kalau cocok bisa sangat enak gitu. Nah, IUD ini tadi kan keunggulannya seperti itu, tapi dia juga ada ya kemungkinan efek sampingnya. Ada memang yang nggak cocok. Misalnya ada yang jadi perdarahan, ada juga yang jadi nyeri, atau ada juga yang badannya ngeluarin sendiri IUD-nya. Ada ya, meskipun sangat jarang tapi ada gitu. Nanti akan tergantung ya pada si pemakai IUD-nya, apakah efek sampingnya ini buat dia lebih besar daripada manfaat yang dia dapat. Karena ketika kita konseling atau konsultasi kontrasepsi itu, kenapa sih orang bilang KB itu cocok-cocokan ya karena ini. Karena tubuh orang beda-beda, reaksinya beda-beda, kita harus nyocokin betul-betul dengan kebutuhan dia dan tubuh dia yang beda-beda itu. Kemudian tadi ada pertanyaan kan, remaja apa kontrasepsi yang boleh dipakai oleh remaja? Sebetulnya kalau secara literatur, secara saintifik itu ada IUD yang dipakai oleh remaja di bawah 19 tahun misalnya itu ada. Kalau di luar bahkan didorong remaja yang aktif secara seksual untuk pakai kontrasepsi yang jangka panjang, termasuk salah satunya IUD. Gitu. Nah, efek sampingnya apa sih? Kalau yang ringan tuh bisa ada tadi ya perdarahan, tapi perdarahannya nggak heboh sih umumnya, biasanya bercak-bercak, ngeflek kayak gitu, dan itu biasanya lebih ke proses adaptasi. Mungkin 6 bulan pertama sampai setahun pertama tuh bisa aja masih adaptasi, setelah itu hilang, nggak ada lagi. Terus dia bisa juga bikin haidnya lebih nyeri, karena kan ada benda asing di dalam rahimnya. Ketika haid itu kan rahim kontraksi untuk mengeluarkan atau meluruhkan si endometrium dari dalam bagian dalam rahimnya. Nah itu dia bisa jadi lebih nyeri. Ada orang yang nyerinya beberapa hari awal aja, ada yang nyerinya sehari awal aja, ada yang nggak nyeri sama sekali, tapi memang ada betul yang nyerinya signifikan. Jadi tergantung balik lagi ke orangnya kayak gitu. Kalau tadi makanya pertanyaannya kalau di Kahoot, apa sih kontrasepsi yang cenderung tidak disarankan kalau kita tuh punya masalah dengan haid sangat sakit? Itu biasanya IUD, takutnya saya tambah sakit kayak gitu. Terus bisa juga di keputihan, karena kan reaksi kimia antara logam tembaga di dalam rahim tadi itu bisa bikin kayak produksi lendirnya lebih banyak. Jadi bisa keputihan. Cuma keputihan itu sebetulnya bukan sesuatu yang berbahaya, karena dia beda sama keputihan yang karena infeksi. Sepanjang dia tidak berbau aneh, tidak berubah warna jadi aneh, terlalu banyak-banyak banget, ada nyerinya, gatalnya, panasnya, dan sebagainya, itu biasanya nggak apa-apa, itu normal. Kayak gitu, itu untuk IUD. Apakah yang belum punya anak boleh pakai IUD? Boleh. Boleh-boleh aja secara sains. Kemudian apa lagi ya? Apakah misalnya, apa sih kalau mitos yang suka dibilang IUD itu, oh pasang IUD nyeri atau enggak? Ambang batas orang tuh beda-beda. Tapi kalau pengalaman aku secara pribadi sebagai yang pakainya, itu lebih ke mules. Jadi bukan nyeri yang gimana, nggak nyaman aja. Mules mungkin hari pertama, setelah itu sih adaptasi udah lebih enak gitu. Terus kalau misalnya yang aku pasangin gitu, itu orang beda-beda banget. Rata-rata tuh karena tegang. Jadi ada penelitian yang pernah dia meneliti tuh kayak nyeri yang dialami oleh orang yang pakai IUD itu kayak gimana. Kalau menurut penelitian itu mereka biasanya nyocokin antara ekspektasi nyeri si kliennya sama actual pain yang dirasakan setelah pasang IUD. Biasanya sih actual pain ini tidak sebesar apa yang jadi ekspektasi sebelum dia pakai IUD. Kayak gitu. Jadi nyeri atau enggak? Mostly enggak, hanya enggak nyaman. Kayak gitu. Yarin? Ya dokter, ini ada pertanyaan. Mungkin yang pertama dari yang sebelumnya tadi, ini ada pertanyaan yang belum. Dia nanya seberapa efektif penggunaan dental game dalam mencegah penyakit seks
seksual menular dalam oral seks. Mengingat banyak yang takut oral seks karena takut terkena penyakit menular seksual. Oke. Kalau dipakai dengan benar, dia bisa seperti kondom sih, di atas 95%. Cuma ya itu, karena kalau kita lihat di literatur gitu ya, literatur ilmiah itu dia biasanya membagi jadi dua. Satu, expected effectivity, jadi asumsinya semua orang pakainya benar, selalu pakai dengan optimal setiap kali hubungan seksual, nggak pernah lewat dan sebagainya. Ada juga yang biasanya typical use effectivity, jadi orang tuh kenyataannya makanya benar apa enggak sih, itu diukur efektivitasnya berapa. Jadi kayak kondom, dental dam itu dia efektivitasnya akan ngikutin use-nya. Kalau use-nya betul-betul benar, dia tinggi. Kalau use-nya nggak konsisten misalnya, atau salah, itu dia menurun efektivitasnya. Gitu. Jadi tadi yang aku jelasin tadi itu semuanya sekali pakai, harus selalu dipakai di setiap kali kontak seksual apapun. Ibaratnya kamu jangan kontak apapun kalau belum pakai apa-apa. Kayak gitu. Sama ini tentang IUD. IUD-nya patah itu gimana? Kita harus Patah? IUD-nya patah. Itu gimana? Kita harus lebih hati-hati ketika berhubungan seksual. IUD itu kan disimpannya di dalam rahim. Lihat posisinya kan, dia di dalam rahim banget. Sedangkan kalau kita berhubungan seksual tuh penis maksimal sampai paling menyentuh si leher rahimnya. Jadi kayaknya kalau patah kecil banget ya kemungkinannya. Aku nggak kebayang seraf apa si aktivitas seksualnya sampai dia bisa patah gitu. Rasanya sih enggak. Cuma memang ada situasi-situasi di mana badannya tuh kayak agak nolak gitu. Jadi dia kayak turun sendiri IUD-nya. Atau keluar sendiri. Atau memang ada masalah di bentuk rahim. Sehingga bentuk rahimnya tuh tidak ada abnormalitas lah. Jadi dia kedorong sendiri di bawah. Jadi, tapi itu jarang banget sebetulnya. Rasanya jarang kok yang sampai IUD-nya broke atau aku belum pernah dengar sih sama sekali. Mungkin nanti aku cari literaturnya, tapi betul-betul nggak pernah dengar sih. Gitu. Jadi dia jangan khawatir IUD-nya akan patah karena sebetulnya dia disimpannya aman dalam rahim, dia tidak akan sampai di situ kalau kita berhubungan seksual sekalipun. Aku nggak kebayang kalau IUD-nya patah apa yang terjadi dengan orangnya gitu. Kayak gitu ya. Terus ini ada lagi, apakah penggunaan IUD akan bersifat permanen? Enggak. Jadi IUD itu akan bekerja ketika disimpan dalam tubuh. Jadi begitu dipasang, dia langsung efektif. Begitu dikeluarkan, dia langsung tidak bekerja lagi. Jadi IUD itu reversible, hanya dia jangka panjang, makanya itu sampai 10 tahun. Gitu. Dia tidak akan menimbulkan residu-residu apa kamu jadi infertil gitu, enggak. Gitu. Kecuali ada faktor lain ya, kita bicara kalau kayak ada infeksi dan sebagainya itu tentunya lain. Tapi kalau IUD-nya sendiri, dia mah pasang kerja, copot, udah enggak lagi gitu. Sama ini terakhir kayaknya tentang IUD. Ya. Apakah pemasangan IUD di rumah sakit atau klinik untuk perempuan yang belum menikah akan dilayani? Nah, ini pertanyaan tricky, karena itu akan sangat bergantung pada perspektif penyedia layanannya. Kalau di klinik aku sih, kita mau nikah, mau nggak nikah, selama memang orangnya yakin dengan pilihannya dan tidak ada kontraindikasi medis, kita lakukan. Tapi kan aku nggak bisa bicara untuk orang lain, untuk provider lain gitu, karena tetap kontrasepsi apapun kalau di kita konteksnya selalu dalam tanda kutip untuk orang menikah. Jadi kebutuhan orang tidak menikah tuh suka terlewatkan gitu. Itu pertanyaan tricky sih, aku nggak bisa jawab untuk secara general. Ya teman-teman biasanya sih memang suka cerita kalau mereka ke most of the time mereka ditolak sih memang gitu. Mohon maaf memang, tapi itu ya memang ya harusnya sih tidak begitu ya, karena kalau literatur internasional mah mereka bahkan remaja aja bisa pakai gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Itu dulu dokter pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ya. Kita next dulu ya. Boleh next slide? Oke. Ini tadi kita masih bicara non hormonal ya. Ini aku bicara yang namanya steril. Kalau kalian pernah dengar steril. Steril itu bisa di perempuan, jadi laki-laki. Kalau di perempuan itu namanya tubektomi. Mungkin kalian udah pernah ikut kelas yang tentang anatomi sebelumnya. Kalian tahu kan ada saluran telur yang menghubungkan antara rahim, kemudian dia yang sepasang itu yang fallopian tubes kalau di gambarnya. Nah, kalau tubektomi, si saluran ini yang dipotong. Bisa dipotong, bisa diikat, bisa dipot. Jadi yang gambar pertama tuh diikat, yang gambar kedua itu dipotong, kemudian dibakar ujung-ujungnya biar jadi jalan buntu.
Bisa juga dipotong kemudian diikat kemudian dipotong di tengah-tengah. Intinya pokoknya dipotong lah. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya jalan pertemuan antara sperma dengan ovum tuh nggak ada lagi. Kita kan kemarin belajar bahwa pembuahan itu terjadinya di saluran telur, bukan di rahim. Ketika ovulasi, si ovariumnya melepaskan sel telurnya diam di saluran telurnya menunggu kalau ada sperma yang masuk, spermanya yang akan berenang dari vagina masuk ke rahim, masuk ke saluran telur, mereka ketemuan di sana. Kalau misalnya saluran telurnya dipotong, kita berharap mereka tidak akan pernah bertemu. Nah, berapa persen sih si efektivitas tubektomi ini? Kita bisa boleh bilang ini permanen. Ini 100%, seumur hidup, kayak gitu. Itu kalau di female. Kalau di male, bisa next? Nah, male juga prinsipnya sama, memotong saluran sehingga tidak ada pertemuan. Nah, kan ketemunya di badan female kan? Berarti kalau di male, targetnya adalah bagaimana caranya biar sperma itu nggak pernah keluar. Kalau teman-teman lihat jalur yang warna pink, itu adalah vas deferens, saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan jalur lewatnya sperma ketika dia mau ejakulasi. Jadi mungkin mereka itu lagi sedikit, kalian udah belajar bahwa testis yang warna hijau itu menghasilkan sperma, spermanya kemudian dimatangkan di epididymis. Kemudian ketika ada rangsangan seksual, si tube yang panjang banget warnanya pink itu dia akan kontraksi, mendorong sperma, mendorong sampai deket-deket ke area yang oranye. Nanti kalau ada rangsangan seksual yang puncak, nanti bakal ada saluran lain yang akan ngedorong dengan sangat cepat sehingga spermanya itu masuk ke uretra atau saluran kencing, kemudian dia ejakulasi, dia keluar. Nah, kalau kalian lihat kelenjarnya, itu yang warna oranye itu prostat, yang warna coklat di atas yang warna oranye itu seminal vesicle. Nah, tugas dua kelenjar ini adalah menghasilkan makanan dan cairan semen yang fungsinya adalah untuk bikin spermanya bisa bertahan hidup dengan cukup lama. Kalau orang vasektomi, yang dipotong adalah saluran spermanya. Jadi spermanya tidak akan bisa sampai di luar. Tapi si cairan yang untuk di tempat spermanya berenang itu, cairan semennya dan segala macam, itu dia tetap ada. Jadi orang yang vasektomi itu tetap bisa ereksi, satu, karena ereksi tidak ada hubungannya dengan saluran sperma. Kedua, dia tetap bisa berhubungan seksual dengan normal. Ketiga, dia tetap bisa ejakulasi, nggak kosong, karena cairannya tetap ada. Yang beda adalah cairannya itu tidak ada spermanya, karena jalur spermanya untuk pindahan itu sudah dipotong. Dan sama juga, ini asumsinya dia permanen. 100% untuk seumur hidup vasektomi itu. Steril buat laki-laki. Jadi beda ya, kayak kucing, anjing itu kalau steril itu diangkat testisnya. Kalau di manusia enggak, dipotong salurannya aja. Kayak gitu. Nah, bedanya apa dengan kalau di female? Kalau di male itu kan genitalnya di luar tubuh, sehingga dia relatif operasi yang tidak terlalu besar banget karena nggak harus buka perut. Kalau steril di female itu harus buka perut karena organnya di dalam perut. Kayak gitu. Oke, next lagi. Nah, sekarang kita bahas yang hormonal. Next. Oke, ini aku ngulang sedikit tentang siklus menstruasi, karena basic dari kontrasepsi hormonal adalah siklus menstruasi ini. Kalian mungkin kita review sedikit ya, darah yang bawah itu adalah apa yang terjadi ketika kita menstruasi di rahim. Atasnya adalah gelombang-gelombang hormon, naik turunnya hormon yang mengatur siklus menstruasi kita. Kalau yang paling atas itu adalah apa yang terjadi dalam siklus menstruasi kita di ovarium, di indung telur. Next dulu sebentar. Oke, sekarang kita masuknya. Aku sebetulnya ini metode alamiah, metode untuk menghitung masa subur. Tapi aku masukkan ke hormonal karena dia sangat berkaitan dengan siklus hormon sebelumnya. Next lagi. Oke, ini adalah metode menghitung hari. Mungkin teman-teman sekarang udah akrab dengan aplikasi-aplikasi untuk menghitung masa subur. Jadi kalau panjang siklus menstruasi itu kan biasanya dihitung dari hari pertama menstruasi sampai ke hari pertama menstruasi berikutnya.
Kalau di tabel yang kita lihat di slide sekarang, itu asumsinya siklusnya 28 hari. Jadi kalau tadi kita lihat di yang sebelumnya, boleh nggak yang ada siklus sebelumnya? Oke, ini. Bentar, sorry. Nah, kemarin kita belajar bahwa ketika ovarium itu sudah melepaskan telur atau ovum, sudah ovulasi, dia kan akan berubah menjadi corpus luteum. Itu yang warna kuning-kuning itu yang kayak kembang di atas. Fungsinya adalah menghasilkan hormon progesteron yang mempertahankan supaya lapisan paling dalam rahim atau endometrium itu dia bertahan tetap tebal, jaga-jaga kalau ada kehamilan. Nah, si corpus luteum ini ada umurnya. Biasanya umurnya 14 hari. Karena dia namanya corpus luteum, sehingga si bagian siklus menstruasi mulai dari ovulasi sampai ke mens berikutnya itu namanya fase luteal. Nah, fase luteal ini dia bergantung pada umur si corpus luteum. Kalau si corpus luteum dia tidak ada kehamilan, dia akan menciut menjadi yang warnanya abu-abu itu, corpus albicans, sehingga hormonnya merosot. Akibatnya tidak ada lagi yang menjaga si endometrium tetap tebal, akibatnya dia luruh dan kita menstruasi. Nah, jadi yang relatif fix dalam sebuah siklus menstruasi adalah fase lutealnya. Sebelum fase luteal, kita lihat ke sebelah kiri ya, sebelum ovulasi, lihat paling atas dulu, itu adalah masa di mana si indung telur mematangkan bibit sel telur yang terpilih bulan itu. Kita ingat ya bahwa kalau di female, kalau di perempuan, jumlah sel telurnya bibitnya segitu-segitunya dari lahir, beda sama laki-laki. Atau male, kalau di male, dia produksi setiap hari yang baru bibitnya. Kalau di female, bibitnya udah fix. Makanya kita bisa menopause. Kalau kita menopause, biasanya tuh artinya bibitnya yang udah habis. Kayak gitu. Nah, jumlah bibit ini setiap bulan tuh dipilih satu, digedein, dipilih satu, digedein. Nah, proses membesarkan bibit ini itu namanya fase folikular phase. Fase folikular ini sangat tergantung pada hormon yang men-trigger atau memicu si indung telurnya untuk membesarkan sel telur. Jadi ini yang biasanya variatif. Fase folikular ini yang biasanya variatif. Next lagi dulu, 2 slide berikut yang tadi. Oke, yang hitung masa subur. Oke, jadi kita lihat ya, kalau di grafik ini, dari ovulasi ke kanan itu fase luteal. Dari ovulasi ke kiri itu fase folikuler. Kayak gitu. Next lagi. Oh, sorry. Belum. Ini dulu. Nah, sorry. Nah, ini kita lihat grafik ini adalah cara menghitung masa subur dengan suhu tubuh. Nah, menghitung masa subur ini kita harus ingat dan tanamkan di kepala baik-baik bahwa kita tidak bisa langsung tahu siklus kita seperti apa. Biasanya kita akan disarankan untuk menghitung atau memperhatikan dulu siklus kita minimal 3 bulan terakhir. Kalau bisa sampai 6 bulan itu lebih bagus. Karena kita harus ngeh dulu polanya itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu polanya seperti apa, kita akan meleset perhitungannya. Jadi kalau ini kan pakai suhu tubuh. Caranya sebetulnya gini, gampang. Jadi pakai termometer yang digital atau yang pakai digital aja lah ya biar nggak lama, yang biasa diketiak setiap pagi selama minimal 3 siklus, artinya 3 bulan berturut-turut ya, setiap hari itu sebelum kalian bangun dari tempat tidur, baru melek, belum turun, belum bangun, belum ngapa-ngapain, kalian ukur suhu tubuh dulu setiap pagi. Ukur, catat berapa, catat selama minimal 3 siklus, kalau bisa 6 siklus lebih baik. Itu kalian akan tahu bahwa sesaat sebelum ovulasi suhu tubuh biasanya drop di titik paling rendah. Kalian lihat kalau di gambarnya yang ditunjuk dengan ovulasi itu suhunya paling rendah dalam siklus sebulan itu. Kenapa ngukurnya harus pagi-pagi? Karena yang kita ukur adalah suhu basal body temperature. Dan itu diukurnya pagi-pagi bangun tidur sebelum kalian aktivitas ngapa-ngapain. Kalian lihat itu selama beberapa siklus, kalian akan tahu, oh kira-kira di hari keberapa dia akan ngedrop. Berarti dikira hari-hari keberapa aku masa subur. Gitu. Kalau lihat dari si grafiknya itu kan dia makin turun, ngedrop, naik lagi. Kayak gitu. Sebelum ngedrop, tapi dia naik sedikit, terus dia ngedrop. Nanti kalian bisa lihat polanya setiap bulan tuh kayak gimana. Itu kalau pakai suhu tubuh. Next lagi. Nah, ini dengan tanggal.
Kalau sekarang sih kan relatif gampang karena ada aplikasi, tapi aku ingin ngajak kalian tahu secara manual tuh ngitungnya gimana. Sama, ini juga harus memperhatikan siklus dulu, mungkin minimal 3 bulan, kalau bisa 6 bulan lebih baik. Kalian hitung tanggal hari pertama menstruasi kalian setiap bulan tanggal berapa. Kemudian kalian hitung siklus kalian setiap bulan berapa. Jangan lupa cara hitung siklusnya adalah dari hari pertama menstruasi ke hari pertama menstruasi berikutnya. Bukan hari udah bersih ya, hari pertama menstruasi. Kumpulin angkanya. Misalnya kita sudah kekumpul 6 siklus, kita punya 6 angka panjang siklus. Kalian lihat siklus terpendek berapa hari, siklus terpanjang berapa hari. Siklus terpendek katakanlah kita kodein dengan A. Siklus terpanjang kita kodekan dengan B. Terus kalian hitung. Kita dapat nilai X itu adalah A minus 18. Kita dapat nilai Y itu adalah B minus 11. Kenapa 18 sama 11 sudah ada hitungannya sebelumnya. Nah, masa subur kalian adalah dari hari ke X sampai hari ke Y setiap siklus. Contoh misalnya siklus kalian 28 hari. Berarti, dalam 6 bulan itu siklus kalian yang paling pendek 25 hari, yang paling panjang 30 hari. Berarti kalian menghitung. Kalian dapat nilai X adalah 25 kurangi 18. Artinya, berapa tuh? 20 kurangi 18? 17. Kemudian kalau Y, siklus terpanjang 30 dikurangi 11, jadinya 19. Bener kan ya? 25, 25 kurangi 18 itu 7, 30 dikurangi 11 itu 19. Jadi artinya masa subur kalian setiap bulan adalah dari hari ke-7 sampai hari ke-19 dari siklus kalian bulan itu. Hitungnya adalah hari pertama menstruasi. Seperti itu. Makanya harus dilihat dulu sebelumnya siklusnya seperti apa. Nah, kalau siklusnya berantakan gimana? Berantakan banget. Artinya kalian nggak bisa pakai cara ini. Harus yang siklusnya relatif teratur. Kemudian kalau siklus kalian di bawah 24 hari, gimana? Itu juga nggak bisa. Karena takutnya terlalu pendek nanti, nggak akurat perhitungannya kalau di bawah 25 hari. Next lagi. Nah, ini dengan metode lendir. Jadi, lendir yang dihasilkan oleh organ reproduksi perempuan itu juga berubah-ubah sesuai dengan dinamika hormonnya. Kita bisa tahu dengan mengamati lendir kita perubahannya setiap siklus, itu kita bisa tahu kira-kira masa suburnya kapan. Jadi lendir itu kalau misalnya habis menstruasi banget, itu biasanya dia masih sticky, masih kental. Mendekati ovulasi, itu dia semakin encer, semakin basah, semakin watery. Kemudian nanti ketika ovulasi, dia jadi bisa, kalau lihat gambar paling bawah sebelah kanan tuh, dia si lendirnya tuh saking dia encernya, dia jadi bisa kalau ditarik di antara dua jari tuh jadi kayak benang. Kayak gitu, seperti putih telur yang mentah. Nanti semakin mendekati masa menstruasi lagi, itu dia jadi sticky lagi, jadi kental. Nah, ini juga sama, kita harus memperhatikan siklus minimal 3 bulan terakhir sebelumnya. Catat setiap hari lendirnya tuh kayak apa konsistensinya. Nanti kalian akan tahu kira-kira di hari keberapa dia mulai encer, mulai mendekati ovulasi. Gitu. Nah, metode menghitung masa subur ini dia lebih efektif kalau tiga-tiganya dipakai. Suhu dipakai, tanggalan dipakai, lendir dipakai. Jadi kombinasi. Itu akan lebih efektif atau lebih akurat dalam memprediksi masa subur kalian. Seperti itu. Tapi ingat, dia tidak berlaku kalau kalian mensnya nggak teratur atau terlalu pendek. Itu dia tidak berlaku. Kayak gitu. Next lagi. Oke, sekarang kita akan bahas yang metode hormonal, tapi yang dari luar hormonnya. Ini adalah gambaran bagaimana dinamika hormon dalam tubuh female atau perempuan itu terjadi, sehingga mempengaruhi kapan tubuh ini disuruh ovulasi, kapan enggak, kapan mens, kapan enggak. Itu ada dinamikanya, ada hormon yang naik, yang lain turun, hormon yang ini turun, yang lain naik, dan sebagainya. Nah, next lagi. Oke, kalau kita pakai kontrasepsi hormonal, kerjanya kurang lebih begini. Dia bikin hormonnya flat. Karena hormonnya flat, tidak ada dinamika hormon. Tidak ada perintah naik turun. Karena tidak ada dinamika hormon, jadinya tidak ada ovulasi. Karena tidak ada ovulasi, itulah kenapa fungsinya menjadi fungsi kontrasepsi, mencegah kehamilan. Gitu. Pada prinsipnya sebetulnya semua
metode kontrasepsi hormon tuh prinsipnya seperti ini. Nanti kita akan bedakan masukin ke badannya gimana, bekerjanya berapa lama, harus diulang berapa lama, dan sebagainya. Next lagi. Ini pil. Kontrasepsi hormonal dalam bentuk pil yang diminum metodenya. Sebelah kiri adalah metode pil kombinasi. Artinya hormonnya 2, golongan estrogen dan golongan progesteron. Sebelah kanan itu kontrasepsi yang hormonnya single, progestin only. Dia hanya ada hormon progesteron. Bedanya apa? Cara kerjanya relatif sama, mirip lah. Intinya seperti itu, membuat hormonnya jadi flat. Kemudian biasanya memang si yang sebelah kanan itu dipakainya untuk ibu yang menyusui. Karena kalau ada hormon estrogen, dia bisa mengganggu produksi ASI-nya. Kemudian biasanya yang sebelah kiri itu dia dipakainya ada, kan kalian lihatnya itu pilnya ada yang warna oranye, ada yang warna putih. Yang warna putih lebih banyak itu adalah pil yang mengandung hormon. Yang warna oranye itu adalah pil yang kita bilangnya placebo. Dia isinya gula doang. Jadi dia nggak ada hormonnya, nggak ada zat aktifnya. Dia hanya pil kosong aja. Tapi tetap diminum untuk menghitung hari kayak gitu. Nah, si pil ini dia harus diminum setiap hari di jam yang sama. Ada toleransi mungkin cuma 2 jam untuk lupanya gitu. Karena dia tuh adalah kontrasepsi yang mensuplai hormon secara harian ke tubuh kita. Kalau kita lupa minum, artinya hormon yang ngedrop, nanti bisa tiba-tiba ada ovulasi. Tubuhnya langsung menyesuaikan lagi. Jadi ini bukan untuk orang yang suka lupa untuk minum. Karena dia setelah 1 hari aja, kelewat 1 kali aja, bisa jebol. Jadi harus betul-betul disiplin. Kemudian karena dia diminum, artinya kan dia masuk lambung. Efek sampingnya yang paling dari lambung adalah mual muntah. Ada beberapa orang yang nggak kuat sama mual muntahnya kalau minum pil KB. Cuma dia enaknya apa? Pertama dia gampang didapat, relatif murah. Kemudian setahu aku sih kalau di apotek nggak semua minta resep dokter untuk ini. Kemudian juga dia convenient ya, artinya kan nggak semua orang nyaman disuntik misalnya atau dipasang atau gimana. Dia minum aja simple cara makainya. Jadi dia relatif untuk beberapa orang lebih nyaman. Kayak gitu. Terus kalau misalnya betul-betul disiplin makanya betul, biasanya dia efektif kok di atas 90%. Kayak gitu. Atau angka-angkanya agak lupa aku ya, tapi nanti bisa dibaca di ada modul yang akan aku kasih ke panitia. Nah, mulainya kapan sih bisa pakai kontrasepsi pil? Itu biasanya sih kalau dibungkusnya disuruh dari hari pertama menstruasi. Nanti kayak di belakang si apa namanya? Pokoknya si lembar-lembar yang ada pilnya itu bagian belakangnya itu ada hari-harinya, ada panah arahnya juga. Kalian dari hari keberapa nanti ikutin anak panahnya aja, muternya kemana gitu. Begitu selesai ganti kemasan kayak gitu. Tapi sebetulnya sih kontrasepsi pil itu bisa dipakai kapan aja, nggak usah nunggu kalian hari pertama menstruasi. Kalian di tengah-tengah pun bisa. Nanti akan dicocokkan cara makainya itu seperti apa. Kita mulai dari pil yang mana dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau yang pil yang kombinasi itu kan ada pil yang placebo. Biasanya itu dia akan ada breakthrough bleeding di situ. Jadi hormonnya kan ngedrop sementara, jadi perdarahan seperti menstruasi. Meskipun sebetulnya aku pernah baca literatur yang bilang bahwa dia placebo itu tidak harus diminum. Dia bisa aja kita cuma minum yang putihnya doang terus tuh bisa aja. Nggak pakai gap gitu. Kalau di luar negeri tuh kan, kalau di kita kan bisa 7 hari pil placebonya. Kalau di luar negeri tuh ada yang cuma 4 hari gitu. Kalau progestin dia diminum terus, nggak pakai gap. Karena semua pilnya kan ada hormonnya, minum terus sesuai dengan panahnya, kayak gitu. Kemudian kalau siapa sih yang boleh pakai atau nggak boleh pakai kontrasepsi hormonal secara umum ya? Jadi kalau kita bicara kontrasepsi hormonal itu, tapi kan secara kerjanya semua relatif sama, bikin hormonnya flat lah, supaya nggak ada fluktuasi hormon yang merangsang ovulasi. Kalau misalnya efek sampingnya itu ada beberapa. Kalau pil memang dia bisa mual muntah kan lewat lambung. Kemudian dia bisa juga misalnya berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan jantung dan pembuluh darah. Dia meningkatkan resiko pembekuan darah, kayak misalnya penyakit jantung, stroke dan sebagainya. Itu ada peningkatan resiko. Darah tinggi juga naik resikonya. Kemudian juga kalau misalnya orangnya obesitas itu mungkin harus disesuaikan dosisnya. Kemudian bisa juga ada bercak-bercak atau pigmentasi di kulit. Kalau yang sensitif, bisa jerawatan. Bisa juga perubahan mood karena hormonal. Misalnya, makanya teman-teman yang mungkin struggle atau hidup dengan mental illness misalnya, atau gangguan
mental health itu mungkin harus konsultasi lebih panjang untuk pilihan kontrasepsi hormonal kayak gitu. Terus juga bisa ada kalau yang punya bakat kanker payudara atau ovarium, itu adalah kanker yang sensitif sama hormon, itu bisa menaikkan resikonya dia jadi. Atau yang pernah mengalami itu, atau yang punya anggota keluarga sedarah perempuan yang punya riwayat kanker payudara misalnya, itu harus konsultasi lebih panjang lagi kayak gitu. Kalau soal berat badan, itu sejauh ini sih nggak ada literatur yang bilang bahwa kontrasepsi hormonal betul-betul ada pengaruhnya ke berat badan. Itu sampai saat ini belum terbukti. Dia bisa berhubungan ke berat badan atau enggak. Kayak gitu. Kemudian juga ada beberapa perempuan yang kalau pakai hormonal jadi kering. Ada penurunan libido, ada penurunan produksi lendir di area genital atau saluran reproduksi. Itu ada yang mengalami seperti itu. Oke, kita next dulu ya sebelumnya. Next lagi. Boleh next? Oke, ini kontrasepsi suntik. Suntik ini juga sama, dia memasukkan hormon ke dalam tubuh, tapi caranya disuntik. Kalau yang sebelah kiri itu adalah yang per 3 bulan. Kalau yang sebelah kanan itu yang per 1 bulan. Bedanya apa? Kalau yang kiri itu 3 bulan itu adalah hormonnya progesteron aja. Kalau yang kanan itu hormonnya gabungan, golongan estrogen dengan progesteron. Fungsi kerjanya sama seperti tadi, bikin hormonnya flat. Bedanya jalur masuknya aja dan berapa sering dia disuntikkan. Efek sampingnya mirip juga. Tapi kalau misalnya pakai pil yang kombinasi itu kan dia bisa ada breakthrough bleeding kan. Tapi mens ketika kita pakai pil yang placebo-nya. Kalau si suntik ini tergantung orangnya. Ada beberapa kemungkinan. Ada yang mensnya tetap tapi jadi sedikit. Ada yang mensnya tetap biasa aja. Ada juga yang jadi nggak mens sama sekali. Ada juga yang jadi ngeflek nanti hilang lagi gitu. Tergantung badannya kayak gimana. Ada orang yang memang jadi nggak mens sama sekali ketika pakai KB suntik, bisa aja gitu. Jadi bisa sangat berpotensi untuk mengubah siklus menstruasi kalian. Ini memang harus dilakukan tenaga medis sih, karena kan yang nyuntikinnya harus tenaga medis kayak gitu. Kontraindikasinya apa? Siapa yang nggak boleh pakai? Sama seperti yang tadi. Yang punya masalah darah tinggi, penyakit jantung atau pembuluh darah, punya bakat kena tumor, kemudian juga misalnya memang ada hal-hal yang membuat dia sensitif sama hormon, itu mungkin harus ada konsultasi yang lebih panjang atau dipertimbangkan alternatifnya kayak gitu. Kemudian next lagi. Nah, ini tadi yang ada di gambar. Ini implan ya. Implan itu susuk kalau bahasa kitanya. Jadi susuk ini adalah batangan plastik kecil kok, lebih kecil dari korek api, yang dimasukkan ke lengan di bawah kulit. Bukan ke dalam ototnya, bukan. Persis di bawah kulit. Dia itu menghasilkan hormon. Hormonnya ini dikeluarkan perlahan-lahan selama 3 tahun atau 5 tahun, tergantung dari implannya jenisnya kayak gimana. Jadi implannya adalah kontrasepsi hormonal yang jangka panjang, 3 tahun atau 5 tahun. Nanti kalau udah dekat-dekat waktu ganti, bisa bongkar pasang. Yang lama dicabut karena udah kosong hormonnya, yang baru dimasukin. Masukinnya kayak apa? Ada alatnya. Jadi emang ada tindakan atau operasi kecil untuk memasukkan implannya. Untuk nyabutnya juga ada operasi kecil, tapi itu biasanya di anestesi, dibius, jadi nggak kerasa sakitnya kayak gitu. Terus kalau implan itu hormonnya apa? Dia hormonnya untuk golongan progesteron aja. Jadi nggak kombinasi kayak gitu. Terus efeknya ke mens gimana? Sama, bisa juga nggak mens. Bisa mensnya sedikit, bisa ngeflek doang. Bisa juga mens biasa. Dia mirip dengan kontrasepsi suntik yang 3 bulan. Aku kadang-kadang kalau pasiennya pengen implan, atau pasiennya mau aku motivasi nih supaya dia milih kontrasepsi yang jangka panjang, tapi dia pengen nyobain dulu. Aku suka bilang, coba dulu 3 bulan, nanti kalau cocok, mungkin kita bisa beralih ke implan, kayak gitu. Apalagi ya? Ngeceknya. Jadi si implannya ini dia ada yang 1 batang, ada yang 2 batang. Kalau zaman dulu dia ada yang 6 batang, tapi sekarang udah nggak pakai lagi terlalu banyak. 1 atau 2 doang. Dia itu kalau udah dipasang di bawah kulit, kita bisa ngeraba sendiri tuh dia masih ada atau enggak. Bisa keraba. Nah, tapi dia tidak akan jalan-jalan kemana-mana sih sebetulnya, nggak akan jadi sampai ke jantung atau kemana, enggak. Dia akan diam di situ karena dia tidak masuk ke pembuluh darah, dia nggak masuk ke otot, dia betul-betul cuma di bawah kulit doang. Kayak gitu. Next lagi. Nah, tadi kan hormonal. Nah, kalau di Indonesia, biasanya memang kita akses hormonalnya tuh cuma pil, suntik, implan. Memang cuma itu.
IUD itu non hormonal. Kalau di luar negeri kontrasepsinya tuh lebih diverse lagi. Bisa ada yang namanya spermisida. Spermisida ini sebetulnya dia obat, bukan membunuh sperma sih. Dia lebih ke membuat spermanya berenangnya jadi lelet. Karena dia lelet, dia nggak bisa membuahi sel telur. Spermisida ini sendiri macam-macam. Ada yang bentuknya gel, ada yang krim, ada yang foam, ada yang ditaruh di kondomnya. Jadi si kondomnya udah ada spermisidanya dan sebagainya. Tapi biasanya spermisida ini tidak disarankan untuk dipakai sendirian. Dia harus digabung dengan kondom atau yang lainnya, kayak gitu. Ada juga yang bentuknya kayak kertas. Aku kalau yang ini jadi ingat LSD. Jadi kertasnya itu nanti dimasukin ke dalam terus dia larut gitu. Tapi biasanya ada pemakaiannya. Jadi kamu harus tunggu berapa lama sampai dia efektif. Kemudian juga ada, kalau kalian lihat gambar yang paling bawah sebelah kiri yang kayak cincin, itu namanya vaginal ring. Itu dipasangnya seperti pasang tadi si kondom internal, cuma dia hanya ring dalamnya aja gitu, cuma si cincin ini doang. Dia menghasilkan hormon. Aku agak lupa persisnya berapa lama dia menghasilkannya, kalau nggak salah sih seminggu. Tapi dia ditaruh di situ, dibiarin, dan dia akan menghasilkan hormon selama periode yang ada di cara kerjanya itu. Kemudian juga ada yang kayak koyo, kontrasepsi koyo, itu yang kayak di gambar yang itu ada yang pakai koyo di tangan, itu koyo kontrasepsi. Jadi dia juga sama menghasilkan hormon, tapi hormonnya itu dia dimasukkannya lewat kulit transdermal. Jadi ada jangka waktunya juga, sebulan atau aku lupa persisnya sebulan atau berapa. Dia pelan-pelan masukin hormon ke tubuh kita lewat kulit, kayak gitu. Bisa di lengan, bisa di paha, bisa di perut, bisa di punggung, kayak gitu. Terus juga ada kontrasepsi hormonal yang bentuknya IUD. Kalau tadi IUD yang kita bahas tuh IUD yang non hormonal. Kalau ini yang warna ungu di bawah itu IUD hormonal. Si batangnya di tengah itu dia isinya hormon golongan progesteron. Dia sama dipasang di dalam rahim, tapi dia menghasilkan hormon, bukan pakai mekanisme yang tadi, beda mekanismenya. Biasanya kalau namanya tuh bisa ada Mirena kalau di luar negeri tuh. Cuma kalau di kita masuk tapi harganya mahal banget, 2, sekian, dan biasanya memang cuma dipakai oleh OB/GYN untuk hal-hal yang bersifat terapi. Karena tadi kontrasepsi hormonal itu kan bisa bikin kita menstruasinya lebih ringan, lebih light. Itu bisa dipakai untuk misalnya membuat menstruasi jadi tidak terlalu nyeri, atau tidak terlalu banyak, atau jadi lebih reguler kalau pakai pil, itu bisa. Di terapi hormonal untuk masalah menstruasi itu bisa sekalian, kayak gitu. Terus juga ada kalau yang gambar paling atas yang tengah, itu namanya diafragma. Diafragma itu dia seperti kondom, tapi dia barrier fisik maksudnya, tapi dia hanya melindungi bagian leher rahimnya aja. Jadi pakainya itu dibalik, dia kayak pegang mangkok. Kalau di gambar itu kan banyaknya mangkoknya ngadep ke atas. Kalau yang dipakainya itu mangkoknya ngadepnya ke bawah. Kayak gitu. Jadi si dome-nya itu, globe-nya itu ngadepnya ke bawah. Dia dimasukin ke dalam juga. Jadi nanti dia posisinya kayak apa ya? Kayak kayak nampung di bagian bawahnya si cervix, si leher rahim. Fungsinya juga sama, ngasih penghalang supaya sperma tidak bisa masuk ke rahim gitu. Cuma dia tidak seperti kondom yang menghalangi pertemuan skin to skin contact, jadi tetap tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual. Kalau yang paling gambar atas yang sebelah kanan, yang paling kanan itu namanya cervical cap. Fungsinya mirip kayak diafragma, cuma dia lebih kecil dan dia kayak ngepas gitu sama si leher rahimnya. Jadi dia kayak ngotakin si leher rahimnya. Tapi ini juga sama kayak diafragma, dia juga sekali pakai. Jadi setiap kali hubungan seksual harus dipakai yang baru lagi. Dan harus konsisten, tiap hubungan seksual tuh harus dipakai. Biasanya kalau kita pakai cervical cap atau diafragma, dalamnya dan tepi-tepinya itu diolesin spermisida dulu. Baru bisa dipakai supaya lebih optimal. Kayak gitu. Next lagi. Oke, sekarang kita bahas soal kontrasepsi darurat. Apa sih kontrasepsi darurat itu? Basically gini, kondar adalah jalan terakhir untuk melindungi kita dari kehamilan kalau sebelumnya ada kegagalan dari kontrasepsi. Jadi dia betul-betul darurat. Definisi darurat adalah tidak untuk dipakai secara reguler. Kalau kita ke mall, kan orang nggak biasanya masuk lewat pintu darurat kan, masuknya lewat pintu biasa.
Orang hanya boleh pakai pil darurat untuk tangga darurat kalau ada emergensi. Sama juga seperti kondar, dia hanya dipakai kalau ada keadaan emergensi. Apa keadaan emergensinya? Kegagalan kontrasepsi. Kondom kamu robek, kondom kamu lepas, kondom kamu pecah, atau lupa minum pil, atau telat jadwal suntik, atau telat jadwal ganti implan. Pokoknya ada hal-hal yang bikin kontrasepsi kamu yang biasanya itu failure. Tapi kamu belum hamil. Baru failure-nya hari ini misalnya. Kamu masih punya harapan, tanda kutip, dengan menggunakan kondar. Jadi kayak pintu gerbang terakhir untuk melindungi sebelum ada kehamilan. Tapi kondar ini bukan tindakan aborsi. Jadi dia tidak akan ngapa-ngapain kalau sudah terjadi kehamilan. Dia hanya mencegah kehamilan. Tapi dia darurat. Artinya dia pintu gerbang yang terakhir. Itu prinsip yang harus dipegang. Next dulu. Boleh di next? Nah, oke. Si kondar ini sebenarnya gambaran aja si kondar itu ngapain. Kita akan bahas yang pil. Jadi kalau di kita biasanya pilnya itu, pil kondarnya isinya hormon levonorgestrel. Hormon levonorgestrel ini adalah hormon golongan progesteron. Hormon golongan progesteron ini kalau di pil kondar, dia dosisnya jauh lebih besar daripada kalau di pil KB yang reguler. Tujuannya apa? Untuk memberikan rangsangan hormonal sehingga ovulasinya mundur atau tertunda. Kan tadi kita bahas bahwa kalau di tubuh perempuan itu kan ada dinamika hormon yang bikin tubuh tahu dia harus ngapain pada saat kapan. Nah, si kondar ini dia ngasih asupan hormon yang gede duduk gitu ke dalam tubuh sehingga tubuhnya bilang, oh belum waktunya ovulasi. Jadi ovulasinya nggak jadi, tertunda. Tujuannya adalah supaya selama mungkin jarak antara sperma masuk dengan ovulasi sehingga tidak ada kesempatan mereka bertemu. Ini kalau misalnya di gambarnya itu kan ada UPA, EC, LNG, EC, CT, IUD, itu macam-macam kondar. Kita lihat yang LNG, EC, itu maksudnya levonorgestrel emergency contraception. Jadi pil kontrasepsi darurat yang isinya adalah levonorgestrel. Perhatikan bahwa dia diminum sebelum ovulasi. Jadi si kondar ini dia efektif kalau belum ada ovulasi. Karena dia fungsinya adalah menunda ovulasi. Kalau ovulasinya sudah terjadi, dia tidak akan efektif lagi. Masalahnya adalah kita nggak akan pernah tahu persis kapan kita ovulasi. Kita hanya tahu kapan masa subur kita. Sehingga pada praktisnya, pada penggunaan praktisnya, kita minum kondar, itu kita lihatnya dari hari kita berhubungan seksual. Contoh semalam berhubungan kondomnya robek. Kita minum secepat-cepatnya. Maksimal dalam waktu 3 kali 24 jam setelah hubungan yang tidak terlindungi. Supaya ada kesempatan hormon masuk dulu, tubuhnya belum keburu ovulasi, jadi bisa ditunda ovulasinya. Kalau UPA EC, itu dia ulipristal asetat. Itu kandungan yang lain dari pil kondar. Kalau setahu aku di Indonesia tuh dia nggak masuk, belum masuk. Itu adanya di luar. Tapi dia sama juga diminum. Dan dia sama juga menunda ovulasi. Cuma dia sedikit, jadi waktunya tuh marginnya sedikit lebih lama daripada si LNG. Nah, next dulu. Boleh di next. Nah, mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu, tapi ternyata IUD itu bisa bekerja sebagai kondar. Jadi, kadar IUD ini dia lebih lega rentang waktunya. Kita bisa pakai dalam waktu 5 kali 24 jam setelah hubungan seksual yang tidak terlindungi. Jadi pakai aja pasang seperti pasang IUD biasa. Kenapa dia bisa berfungsi sebagai kondar? Karena kan IUD itu adalah kontrasepsi yang begitu kita masukin langsung jalan, langsung efektif. Jadi dia bisa menghalangi adanya pertemuan ovulasi. Kemudian juga IUD ini kerjanya selain dari dia bikin lingkungan toksik buat sperma adalah dia membuat kalau sudah ada pembuahan itu si sel hasil pembuahannya itu tidak bisa nempel ke dinding rahim. Gitu. Sedangkan definisi kehamilan adalah ketika sel hasil pembuahannya itu sudah menempel, sudah implantasi, itu baru kita bilang hamil. Jadi dia mencegahnya ada dua, dengan cara membuat spermanya tidak bisa membuahi dan membuat si hasil pembuahannya tidak bisa menempel di leher rahim. Dan si IUD-nya juga bisa dipakai dalam waktu
tadi kan 5 kali 24 jam setelah hubungan. Tapi bisa juga dipakai dalam rentang 5 hari setelah ovulasi untuk melindungi tadi bagian yang tadi menghalangi implantasi tadi. Seperti itu. Kita balik ke gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau kita lihat yang CU IUD, itu maksudnya converti IUD ya. Dia melindunginya kapan? Nah, IUD ini karena dia juga adalah kontrasepsi reguler, ketika dipasang, dia tidak usah cabut lagi. Bisa ditinggal untuk jadi kontrasepsi jangka panjang setelahnya. Jadi dia bisa jadi kondar, dilanjut jadi kontrasepsi yang reguler. Kayak gitu. Cuma kalau di kita tuh jauh lebih tidak populer. Jangankan IUD, mau dapat pil kondar aja susah. Kayak gitu. Nah, prinsipnya yang harus dipegang adalah bahwa kondar adalah darurat. Dia tidak untuk dipakai setiap kali gitu. Karena dia kan hanya berasumsi ovulasinya belum datang. Dia tunda ovulasinya. Kalau misalnya kamu pakai terus-terusan, pertama tidak akan efektif seperti seharusnya. Kedua, kamu harus mikir lagi, jangan-jangan aku butuh kontrasepsi yang lebih jangka panjang daripada kondar. Terlalu gambling kalau kamu menjadikan kondar sebagai kontrasepsi reguler. Efektivitasnya akan jauh turun. Kalau efek sampingnya sendiri sebetulnya sampai hari ini tidak ada yang bilang bahwa kondar itu punya efek samping jangka panjang meskipun dipakai sering misalnya. Masalahnya bukan efek sampingnya, masalahnya ada pada efektivitasnya. Kalau kamu hanya mengandalkan kondar dan terlalu sering, semakin siklus kamu semakin nggak jelas, kamu nggak tahu kapan ovulasi, makin nggak tahu lagi karena pakai kondar terus, akibatnya kamu nggak bisa melindungi diri dengan lebih maksimal, karena ya tadi terlalu sering dipakai, efektivitasnya jadi turun, terlalu berantakan siklusnya. Mending kamu pakai PUKB yang biasa, udah lebih puguh, kayak gitu. Oke, kalau dari aku kayaknya segini dulu, kita mau tanya jawab dulu kali ya, maaf agak lewat setengah jam, dan ternyata tidak bisa 60 menit. Boleh Erin? Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin dari kontrasepsi hormonal dulu. Itu ada pertanyaan ini. Untuk pil kontrasepsi, kira-kira efektif setelah berapa kali pemakaian dan apakah bisa dipakai? Oh iya, betul. Sesuai kebutuhan. Pertama. Ya. Kedua, ini. Pada saat berhubungan, saya menggunakan kondom, namun ketika setelah ejakulasi dan saya ingin mengeluarkan penis, ternyata 3/4 kondom saya tersangkut di dalam. Pasangan saya tidak dalam masa subur. Apakah berpotensi untuk terjadi splash pregnancy dan memerlukan minum morning pill? Kondisi saat tidak merencanakan kehamilan. Oke. Kalau yang pertama, ya, terima kasih sudah mengingatkan karena aku ternyata lupa. Jadi kontrasepsi hormonal itu, dia tidak bisa langsung bekerja. Dia butuh waktu untuk badannya build up dulu jumlah hormon yang bisa melindungi gitu. Biasanya itu 7 hari. Jadi kalau kamu mulai minum pil, atau mulai suntik, atau mulai pakai implan, itu kamu tunggu dulu seminggu. Seminggu itu kamu backup dulu pakai kondom atau nggak berhubungan dulu, sampai ketika di titik hormonnya itu cukup banyak untuk melindungi kamu. Jadi gitu, ada 7 hari masa tunggu ya. Kalau IUD itu dia bisa langsung jalan setelah dipakai. 1. Kemudian kalau mau ganti kontrasepsi juga kamu harus mastiin jangan sampai ada masa gap di mana kamu nggak terlindung. Contoh misalnya kamu pengen ganti disuntik dari pil. Di hari terakhir kamu minum pil, kamu langsung ganti. Jangan tunda dulu berapa lama ada kosongnya. Begitu juga kalau kamu pindah dari suntik sebulan ke 3 bulan. Kamu harus menggantinya itu di hari ketika kamu suntik. Hari memang harusnya kamu suntik. Kalau kamu suntik, biasanya kan suka ditandain tuh sama bidannya, sama dokternya di kartunya. Oh, next, kamu suntik tanggal berapa. Kalau kamu mau ganti, tanggal itu ganti. Jangan tunda dulu misalnya. Ada sih sebetulnya kayak semacam toleransi lah berapa hari untuk ganti atau berapa hari boleh telat. Tapi mendingnya sih bagusnya di hari kamu memang harusnya suntik aja. Begitu juga kalau implan. Di hari kamu suntik, mau pasang implan, hari itu pasang implannya. Atau hitung-hitung nih 3 tahun, implannya udah habis, hari itu juga kamu pengganti implan yang baru. Jangan ada gap di mana kamu nggak terlindungi. Takutnya ada keburu ada ovulasi gitu. Kayak gitu. Oke, terus kalau pertanyaan kedua, ya itu mending pakai morning pill aja. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, itu ada yang tumpah atau enggak. Kalau menurut aku sih, just in case, mending pakai morning pill aja. Karena kalau sampai ada KTD kan akan lebih ribet ya nanti ke depannya. Kayak gitu. Cuma mungkin harus dievaluasi lagi kenapa bisa nyangkut dan sebagainya gitu. Meskipun ya shit happens ya gitu, ada hal-hal yang di luar kendali kita.
Cuma mungkin kalau misalnya pernah ada kendala dengan kondom dan sebagainya, mungkin harus ada baiknya mungkin dipikirkan, aku perlu backup nggak ya kontrasepsinya gitu. Kalau memang tidak berencana untuk hamil dulu, kayak gitu. Terus ini selanjutnya ada pertanyaan tentang pil KB. Yang pertama, dok, saya rencananya mau pakai pil KB karena belum siap pakai IUD. Kebetulan saya banyak bulu dan berkumis. Apa benar pil KB bisa merontokkan dan mengurangi pertumbuhan bulu, dok? Lalu ciri-ciri nggak cocok dengan metode pil KB itu seperti apa ya? Saya pernah menggunakan Postinor dan overall tidak ada masalah. Terima kasih, dok. Terus lagi, apakah perempuan yang belum menikah, saya perempuan belum menikah 27 tahun, boleh menggunakan pil KB dan Postinor? Efek ke dalam tubuh saya seperti apa? Karena saat ini saya hanya menggunakan kondom atau senggama terputus. Tadi pertanyaannya yang pertama, aku nggak bisa memberikan advice atau saran yang individual karena kan kita nggak ketemu langsung ya, jadi kita nggak bisa ngobrol kebutuhan kamu kayak apa. Cuma kalau kamu bilang kamu banyak bulu dan sebagainya, takutnya ada hormonal imbalance, karena kan untuk pertumbuhan bulu dan sebagainya kan itu biasanya ada hormon yang namanya androgen tuh yang berhubungan dengan itu. Kalau misalnya itu kan pertumbuhan bulu dan kumis itu kan bagian dari apa ya? Ya kita bisa bilang maskulinisasi lah secara hormonal gitu. Takutnya ada hormonal imbalance dari tubuh kamunya sendiri. Mungkin akan lebih baik kalau konsultasi dulu dengan dokter untuk ngecek gitu apakah kamu punya gangguan hormonal memang atau kalau itu cuma genetik aja si bulunya misalnya, dan apakah itu nanti akan jadi kontraindikasi untuk kontrasepsi hormonalnya gitu. Tadi pertanyaannya selain itu yang pertama apalagi Arin? Aku takut terlewat. Ciri-ciri nggak cocok dengan metode pil KB itu seperti apa? Oh, ciri-ciri nggak cocok. Oke. Pertama kamu nggak tahan sama muntahnya. Jadi keluar lagi. Kan kalau misalnya muntah harus diminum lagi karena kan udah hilangkan itu si pilnya satu. Bisa begitu. Bisa juga ada flek atau perdarahan yang terus-menerus, bisa aja. Ada juga orang-orang yang memang nggak nyaman dengan gangguan moodnya misalnya, atau tidak nyaman dengan jerawatannya, atau tidak nyaman dengan flek hitamnya, flek pigmentasi, terutama kalau di muka misalnya. Ada juga yang merasa, aku misalnya pernah ada yang bilang dia nggak cocok karena dia merasa karena pakai kontrasepsi hormonal dia jadi susah berhubungan seksual karena jadi kering terus libidonya turun, ada yang begitu. Tapi tidak semua orang begitu dan tidak adanya efek samping bukan berarti KB-nya tidak bekerja. Jadi balik lagi memang sangat-sangat individualis ya, maksudnya bagaimana efek sampingnya itu muncul atau enggak, kemudian kalau muncul signifikan nggak buat orangnya gitu. Itu sebenarnya kenapa bahwa untuk pilihan kontrasepsi memang setidaknya ada tempat untuk konsultasi lah. Meskipun mungkin kalau gimana ya bilangnya, lebih untuk mencocokkan antara kebutuhan kamu dengan apa yang kamu pilih gitu. Tapi secara umum sih ya kontraindikasinya memang menilai kontraindikasi itu kadang-kadang bukan ribet ya, harus ada obrolan yang lebih mendalam gitu dengan petugas medisnya karena harus kayak pikirin sama-sama, si pasiennya juga dia tahu tubuhnya dia kayak gimana, si tenaga medisnya juga tahu, oh aku harus nyaranin yang mana ya yang cocok buat kliennya gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen mulai pakai pil KB, berhubung aku nggak bisa kasih kamu akses yang detail karena kita tidak pernah konsultasi yang detail gitu, aku akan nyaranin kalau bisa konseling dulu aja gitu, kalau bisa sebisa mungkin lah gitu. Kalau yang kedua tadi, oh ya dia pengen pakai pil KB ya tapi saatnya pakai kondom. Tidak ada hubungannya dengan menikah atau nggak menikah ya, karena menikah dan nggak menikah itu kan sebenarnya satu hukum. Jadi kalau menurut aku indikasi kontrasepsi adalah ketika kamu merasa perlu melindungi diri dari kehamilan gitu. Nanti yang akan matter lagi adalah kamu aktivitas seksualnya berapa sering, kemudian juga planning ke depan kamu misalnya mau punya anak atau mau menunda anak atau mau gimana, itu juga matter karena akan berpengaruh pada pilihan jangka waktu kontrasepsinya gitu. Sama kondisi badan kamu, jadi kondisi kesehatan kamu saat ini gitu. Itu juga akan jadi pertimbangan karena bagaimanapun kan mungkin ada efeknya kayak gitu.
Jadi masalahnya memang kalau di Indonesia itu kontrasepsi identik dengan orang yang sudah menikah. Itu masalah sosial ya, itu problem halangan sosial, barrier sosial untuk orang mengakses kontrasepsi. Kalau secara kesehatan mah bukan status pernikahan yang jadi masalah, tapi tadi kondisi tubuh dan perencanaan ke depannya. Memang target pakai kontrasepsinya itu mau gimana gitu. Mau menunda punya anak kah, mau menjarakan kah? Kalau mau menjarakan, kapan sih pengen punya anaknya? Hal-hal kayak gitu sih. Kalau ditanya apakah orang yang belum punya anak boleh pakai kontrasepsi, boleh-boleh aja sebetulnya. Baik lagi, di orangnya sendiri punya kontraindikasi yang mutlak atau enggak gitu. Terus ini kalau hormon flat dan tidak ada ovulasi, apakah berarti tidak ada sel telur yang dilepas? Dan apakah jika memakai pil secara disiplin berarti bebas untuk ejakulasi di dalam vagina? Ya, jadi prinsipnya kalau misalnya hormon flat, ya nggak ada ovulasi. Justru itu yang kita harapkan, tidak ada ovulasi. Nah, kalau misalnya apakah kalau pakai pil bebas untuk mengeluarkan atau tidak, kita harus ingat juga bahwa kontrasepsi hormonal hanya melindungi dari kehamilan yang tidak direncanakan. Satu-satunya kontrasepsi yang bisa melindungi dari infeksi menular seksual juga adalah kondom, baik itu kondom internal maupun kondom eksternal. Jadi aku akan tanya balik, menurut kamu berisiko kena IMS atau enggak? Kan kalau misalnya kita bicara metode pencegahan IMS itu kan ada 3. 1 abstinence, 2 monogami, mutual monogami. Artinya kedua belah pasangan, kedua belah pihak sama-sama setia satu sama lain. Ketiga, kalau nggak bisa pakai kondom. Jadi tetap harus dilihat tujuan pakai kontrasepsinya tuh apa. Kadang-kadang orang lupa memikirkan soal faktor penularan infeksi ini gitu. Jadi aku akan tanya balik, tujuannya apa? Gitu. Ini ada lagi dok, apakah untuk pemasangan alat kontrasepsi selain kondom itu bisa di-cover oleh asuransi, baik bagi mereka yang sudah menikah maupun belum? Bagaimana affordability dari pemasangan alat kontrasepsi selain kondom? Apakah termasuk murah dan kira-kira range harganya berapa? Oke, kalau asuransi itu harus nanya ke provider asuransi kamu. Karena aku nggak bisa jawab ya, kurang paham. Harus nanya juga. Mereka kan masing-masing punya ketetapan sendiri. Kalau range harga, sebetulnya kalau dipasangnya di puskesmas gitu, itu ada yang bisa murah. Bahkan bisa sampai free, tergantung dari kebijakan masing-masing puskesmas. Karena kan ada kontrasepsi yang disuplai oleh pemerintah, disubsidi. Jadi bisa kamu bayarnya misalnya cuma pakai BPJS misalnya free, misalnya. Bisa loh pakai BPJS pasang kontrasepsi di bidang jejaring. Itu kalau nggak salah di covernya IUD sama implan kalau nggak salah. Terus bisa juga misalnya kamu hanya bayar apa ya namanya apa sih fee jadi fee buat si petugasnya masang, tapi si alat alat kontrasepsinya itu sendiri alkonnya itu kamu dapat free dari negara, itu bisa. Cuma memang lagi barriernya biasanya barrier sosial memang, jadi barrier sosial ya, moral dan sebagainya, hal-hal kayak gitulah yang suka menghalangi ketika kita belum menikah dan ingin pasang kontrasepsi. Tapi kalau dibilang mahal, enggak juga sih. Dan tidak harus ke spesialis ya, tidak harus ke dokter spesialis. Ke bidan terumum juga boleh pasang kontrasepsi. Kalau nanti ternyata ada penyulit, ada hal-hal yang kita tidak bisa handle, misalnya GP kayak aku nggak bisa handle atau bidan nggak bisa handle, mereka akan konsul, akan rujuk gitu. Jadi tidak harus dokter spesialis. Dan tidak harus misalnya gini, IUD itu kan sering dibilangnya, oh IUD-nya yang pasangnya harga 2 juta, misalnya itu lebih bagus, nggak juga gitu. Ada IUD yang dipasangnya di bawah 500 ribu, bahkan misalnya kalau di puskesmas bisa jauh lebih murah dan tetap sama-sama aja gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau pasang alat kontrasepsi, memang riset dulu sih, baiknya lihat harga, kemudian juga yang paling susah tuh memang menemukan provider yang mau pasang. Kalau kamu belum menikah itu, aku harus akui itu susah sih. Masih sayangnya masih susah gitu. Tapi kalau harga aku pikir ada kok yang affordable. Bahkan si harga pil KB aja ada beberapa apotek yang dia nggak usah pakai resep kan. Itu murah banget, di bawah 20.000 gitu satu bisa aja. Cuma itu yang harus diingat adalah untuk dapat informasi yang lebih detail soal kebutuhan kamu, kalau bisa sih konsultasi dulu gitu. Terus ini ada tentang vasektomi. Biasanya
melakukan vasektomi karena apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah di tubektomi bisa tetap menstruasi enggak? Oke, aku jawab yang kedua dulu ya. Kalau udah tubektomi bisa menstruasi nggak bisa, kan yang diikat hanya saluran telurnya aja. Menstruasi kan adanya di rahim, jadi nggak ada hubungannya tetap menstruasi ya. Kemudian kalau yang pertama tadi, kalau pengen gimana ya? Apa gimana sih? Orang tuh biasa melakukan vasektomi kenapa? Oh, oke. Karena memang nggak pengen punya anak lagi sih, tapi ini bagian dari laki-lakinya. Nah, ini juga sebetulnya sebuah kritik juga sih, bahwa kan kalau di kita tuh kontrasepsi lebih banyak ditekankan pada perempuan. Karena memang betul bahwa yang variasinya lebih banyak, yang availability-nya lebih banyak, kemudian yang sains saat ini cenderung lebih mengerti atau sudah lebih lama mengerjakan itu memang di perempuan. Itu alasannya ada dua. Pertama, memang bahwa karena si perempuan itu kan siklusnya bulanan, jadi lebih predictable, sehingga dia lebih bisa dikendalikan. Kemudian juga, jangan kalau laki-laki itu siklus hormonal itu harian, bukan bulanan. Jadi hari pagi sama malam bisa beda. Kemudian kalau perempuan kan menghasilkan satu sel telur setiap bulan. Kalau laki-laki kan berjuta-juta sperma setiap hari. Jadi agak lebih ribet mengendalikannya secara logika seperti itu. Tapi juga ada memang yang mengkritik bahwa sebenarnya dunia kesehatan sendiri itu agak bias dengan kontrasepsi. Dia kayak lebih enggan mengembangkan kontrasepsi pada laki-laki daripada perempuan. Ada yang mengkritik seperti itu. Jadi akhirnya alternatif kontrasepsi buat laki-laki jadi lebih sedikit saat ini. Meskipun saat ini perkembangan terakhir sudah mulai ada clinical trial untuk kontrasepsi hormonal laki-laki. Itu udah mulai ada. Cuma namanya mengembangkan obat baru kan dia butuh waktu cukup lama gitu. Jadi biasanya orang vasektomi ya karena dia nggak pengen punya anak lagi gitu, karena dia jadi kan jadi kosong tuh, nggak ada spermanya secara ejakulasinya, jadi dia nggak bisa membuahi gitu. Cuma memang kendala di Indonesia itu kalau dari cerita teman-teman yang pengen vasektomi adalah rumah sakit itu atau pokoknya provider lah ya, itu suka ada syaratnya gitu. Jadi kayak kamu harus usia berapa dulu, kalau di bawah berapa dulu masih kemudahan dibilangnya, atau kamu udah harus punya anak berapa dulu, kalau punya anak di bawah itu takutnya nanti nyesel gitu misalnya. Ada yang masih punya pandangan seperti itu untuk vasektomi gitu. Padahal memang betul bahwa ada klien laki-laki yang mereka pasangannya memang nggak bisa pakai kontrasepsi karena ini nggak cocok, itu nggak cocok dan sebagainya, malah nggak enak semua. Akhirnya mereka yang pengen kontrasepsi tapi susah, misalnya anaknya baru 2 atau baru umur di bawah 30 sekian kayak gitu. Tapi sih sebenarnya sih itu indikasi sosial juga, jadi tidak mutlak harus begitu, cuma memang konselingnya harus benar-benar mendalam dan meyakinkan, karena kan tubektomi dan vasektomi itu cenderung permanen ya. Dia harus mantap gitu keputusannya. Gitu sih. Oke, dokter, ini yang terakhir. Bagaimana cara memilih kontrasepsi yang cocok untuk tubuh kita dan apa efek yang mungkin terjadi pada tubuh kita? Oke, jadi kalau efek hormonal kan tadi kita udah sempat bahas ya. Ada beberapa efek samping dari bahas, darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian juga flek efek pada kulit atau gangguan mood atau jerawat dan sebagainya. Juga bisa ada masalah kalau kamu punya bakat untuk tumor-tumor tertentu yang sensitif sama hormon kayak gitu. Tapi satu, kontrasepsi hormonal itu tidak apa ya, tidak akan berbekas lama gitu. Tadi ada pertanyaan kan di forumnya, dia nanya soal pernah pakai pil KB kemudian jadi nggak punya anak bertahun-tahun. Menurut aku itu harus cari nggak punya anaknya kenapa? Karena itu bukan karena pil KB. Pil KB atau kontrasepsi hormonal itu tidak punya efek permanen yang seperti itu. Dia bukan bikin rahim kering, bukan. Dia hanya bikin karena kan hormonnya flat, sehingga kan tidak ada naik turun lapisan dari si bagian dalam rahim itu kan, karena dia nggak ada naik turun jadinya lapisannya tipis gitu. Itu aja, makanya mensnya sedikit atau nggak mens. Jadi bukan dia bikin rahim kering dan nggak bisa punya anak, bukan itu. Dia reversible. Kalau kamu lepaskan hormonnya, dia bisa fertil lagi gitu. Cuma memang untuk kontrasepsi yang kayak suntik atau implan itu kadang-kadang butuh waktu untuk dia balik ke siklus setelahnya. Ada orang yang dalam sebulan 2 bulan langsung bisa mens reguler lagi, fertil lagi. Ada yang butuh sampai setahun paling lama, itu bisa memang. Tapi itu lebih karena untuk tubuhnya balik lagi, bukan efek samping yang permanen gitu, kayak gitu. Terus kalau IUD sendiri itu tadi efek sampingnya disebut juga keputihan, nyeri haid, perdarahan bercak, kemudian bisa ada mulesnya,
dan ada sedikit resiko untuk infeksi, terutama kalau dia tidak menerapkan safe sex. Jadi karena ada benda asing di dalam tubuh, itu lebih mudah untuk jadi dalam tanda kutip sarang untuk kuman bertumbuh. Tapi itu pun sebenarnya jarang banget gitu, tergantung kan prosedurnya steril. Kemudian pasti kita selalu edukasi untuk safe sex dan sebagainya supaya menurunkan resiko IMS gitu. Ada kalau misalnya kita lihat di SOP pemasangan IUD itu pasti ada tanya dulu kira-kira ada penilaian resiko. Jadi resiko si kliennya ini untuk terkena IMS itu berapa banyak sih gitu. Kalau misalnya dalam 6 bulan terakhir dia pernah terdiagnosis, biasanya kita nggak pasang dulu untuk menghindari tadi resiko infeksi. Tapi ya balik lagi bahwa resikonya ada, tapi juga kecil gitu kan. Kita kan kalau di kedokteran selalu punya pertimbangan apakah sebuah entah itu alat, obat, terapi itu bisa aman dilepaskan gitu ya, maksudnya bisa aman untuk direkomendasikan, itu kan pasti sudah perhitungan sebelumnya risk and benefitnya itu lebih gede mana gitu. Jadi kalau ditanya relatif aman atau enggak, secara general aman. Tapi kalau misalnya kita tanya pertimbangan individu, apakah secara individu cocok atau enggak buat aku, nah itu yang butuh konsultasi, karena kan nggak bisa ditetapkan sama semua buat setiap orang gitu. Ya, itu aja paling Dokter Putri. Ya, terima kasih ya. sudah memfasilitasi kelas intercourse sekali lagi, udah 2 kali. Oke, sama-sama. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita juga. Terima kasih untuk semuanya juga yang udah berpartisipasi sampai akhir kelas. Jangan lupa isi link evaluasinya. Nanti kalau udah isi evaluasinya terakhirnya dikasih link untuk PPT materi kelas hari ini. Ya. Nanti aku akan kirim PDF ya ke Hana kali ya, kirim PDF untuk handoutnya. Saya lupa kemarin soalnya. Iya, boleh. Sama pendaftaran kelas minggu depan juga udah dibuka, bisa daftar. Minggu depan itu kita bahas tentang penyakit menular seksual. Itu aja di semuanya. Sampai jumpa di kelas minggu depan. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Enggak, sama-sama.